Udah. Di 2017 itu juga ada benang merahnya loh dengan TDA. Karena yang ngajak saya main itu ataupun invest ya, kita nggak bilang main, investasi itu adalah Pak Faisal, Ketua TDA Aceh di tahun 2017. Kebetulan dia silaturahmi ke tempat saya, karena kan waktu itu saya juga aktif di TDA Jakbar, dia tanya, akhirnya dia datang. Nah, dia bilang sama saya, Pak, ada satu investasi yang bagus loh, Bapak coba lihat. Itu namanya Bitcoin. Ya memang saya pernah dengar, tapi saya nggak terlalu ngeh. Tiba-tiba ada satu orang tamu yang hari itu juga saya baru kenal, dia kasih tahu. Dan waktu itu harga Bitcoin baru 40 juta, Pak. Tapi buat kita waktu itu harga sangat mahal ya, 40 juta siapa yang mau beli? Ini apaan gitu kan. Setelah dia pulang, saya baca-baca, kemudian saya mau daftar di Indodax. Nah, waktu mau daftar itu agak sulit karena buat kita kan kalau kita belanja online tinggal klik-klik selesai. Kalau di Indodax tidak bisa, kita harus siapkan KTP, kita harus verifikasi ya. Kalau nanti teman-teman daftar juga harus melalui langkah itu, yaitu verifikasi muka kita sama KTP kita cepret, nanti kita masukkan, tunggu beberapa hari dia baru menyetujui, baru kita bisa transaksi. Nah, kebetulan waktu itu kan saya juga capek ya di dalam bisnis itu kan waktu itu juga lagi overloaded. Akhirnya saya pikir malam-malam udahlah ini ribet banget. Saya diemin tuh. Akhirnya di bulan Oktober itu naik sampai 90 juta. Dari situ baru kebakaran jenggot ya kan. Nah, itu kan kalau di kripto selalu bilang ya akan ada selalu terjadi penyesalan ya. Nah, itu penyesalan juga kan. Ya tanpa berlama-lama saya langsung beli saat itu. Nah, di situ naik-naik terus tuh. Ya kan sampai kita ada pertemuannya, perkumpulannya dibikin sama Mike Sugiarto, mungkin kalau tahu itu Mike yang di YouTuber sekarang ini, dia sekarang beralih di bidang YouTuber, teman-teman nanti bisa lihat dia. Nah, itu ketuanya kita satu Telegram. Ya, bahkan ada sampai kita semua sama-sama kumpul sampai ada satu koin namanya NXT Ignis. Kita saling menyemangati dan besok kita bilang kita udah mau lambung nggak taunya terjun payung gitu. Nah, dari situ pelajaran ya bahwa jangan tergantung pada komunitas juga karena walaupun mereka menguatkan tapi dompet kita nggak kuat untuk mendengarkan saran mereka gitu kan. Nah, kemudian di tahun 2021 ini kan bisnis sangat turun ya. Saya juga turun banget sampai 95% karena saya kan main di rental, sewa LCD proyektor, TV, semua turun. Akhirnya saya berdoa dan lain sebagainya. Akhirnya saya lihat ada berita-berita yang baik di kripto. Saya kemudian masuk lagi. Di bulan Januari saya udah mulai masuk, buka laptop lagi. Karena waktu itu saya udah tutup laptop. Ya iyalah, modal saya habis semua kan. Tapi tiba-tiba buka laptop lagi, modalnya balik lagi. Nah, dari situlah kepercayaan saya timbul. Karena ternyata Bitcoin itu dari tahun 2009 memang begitu, naik turun, tapi asal kita bertahan di koin Bitcoin ya, bukan di koin-koin yang lain. Nanti akan dijelaskan mungkin sama Chandra perbedaan Bitcoin dan koin-koin micin atau koin-koin kecil. Nah, di situ baru saya percaya ini sebenarnya ada teknologinya, yaitu blockchain. Nah, itu nanti juga Chandra yang menjelaskan tentang blockchain, kenapa begitu akan digadang-gadang sebagai teknologi masa depan. Ya kan? Nah, dari situ baru deh saya mulai ikutin. Maret saya masuk lagi, adalah yang namanya staking, DeFi, yaitu kalau misalnya kita taruh staking, dia akan mengganti kita dengan koin dengan bunga 100% dan lain sebagainya. Ya, nah dari situ masuklah saya di bulan Mei itu ada satu GameFi namanya Game Finance, yaitu di mana ketika kita bermain game, kita justru dibayar, bukannya kita bayar game itu. Namanya Axie Infinity. Nah, saya share screen dulu ya. Nah, ini nanti masuk ke NFT. Oke, sebelum GameFi itu saya mau terangin dulu nih, apa sih itu NFT kan ya? NFT itu kalau sesuai dengan namanya, saya buka contekan dulu ya. Itu non fungible. Fungible itu sejajar atau setara. Jadi kalau dibilang non fungible itu berarti tidak sejajar atau tidak setara. Misal, maksudnya sejajar itu gimana atau setara? Misal kalau kita punya uang 100.000 yang lecek dan kotor, kemudian teman kita ada uang 100.000 yang baru. Nah, dua-duanya ini sama-sama 100.000, tapi bentuknya yang satu jelek, yang satu bagus. Kalau kita masuk supermarket, kita beli minyak goreng yang lagi langka seharga 70.000 sampai 80.000, minyak jagung sekarang ya kan ya, itu dapatnya pasti sama tuh ya, nggak mungkin yang jelek dapat minyak goreng setengah, yang bagus dapat satu ya kan. Nah itu namanya sejajar ataupun bisa digantikan ya kan, satu ganti satu. Tapi kalau yang namanya non fungible itu seperti misal kita punya kucing atau punya anjing atau punya ikan ya kan, misalnya kita punya anak deh ya, anak misalnya kita lagi pergi bermain terus kita menitipkan di tempat penitipan
permainan. Ada kan ya yang di IKEA ya kalau nggak salah ya kan. Nah, pada waktu kita titipin, tiba-tiba waktu kita mau tarik keluar, diganti anak kita. Kan itu udah nggak mungkin kan. Walaupun sama-sama anak. Nah, itulah non-fungible. Tidak bisa digantikan, punya ciri tersendiri, dan keunikan. Itu non-fungible. Nah, tokennya itu apa? Tokennya itu adalah di mana itu adalah identitas digital kita yang terjadi di dalam blockchain. Nah, blockchain itu agak rumit sih ya. Sorry, ada yang bocor suara ya. Oke, saya lanjut ya. Teman-teman pada ngikutin kan ya? Ngikutin. Oke, lanjut, siap. Lanjut. Iya, takutnya saya terputus sambungannya nih. Aman. Nah, non-fungible token artinya adalah aset digital yang menunjukkan satu kepemilikan kita di dalam blockchain. Itulah non-fungible kalau secara definisi. Nah, untuk lebih gampang ya, saya tunjukin ya, apa itu NFT dan kenapa orang tertarik. Salah satunya yang saya kemarin main di sana, yaitu Axie Infinity. Axie Infinity ini di tahun 2020 itu sangat booming di Filipina karena kan terjadi pandemi, semua work from home di tahun 2020 bulan Maret ya. Nah, waktu lagi Agustus itu booming. Kenapa booming? Karena kakek-kakek, nenek-nenek yang jaga warung ataupun mereka yang terkena PHK akhirnya tidak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya mereka bermain game ini dan mereka digaji. Dan gajinya itu nggak main-main. Jadi pada waktu saya masuk, saya sambil cerita, saya sambil kasih lihat gambarnya ya, biar lebih itu ya. Kelihatan nggak ya? Terlihat. Oke. Nah, ini udah kelihatan ya? Kelihatan, Pak? Terlihat kok, Leo. Kelihatan. Oke, nah nanti kasih tanggapan ya, biar saya tahu bahwa masih belum tidur gitu, bahwa cerita-cerita saya ini enak didengar. Nah, jadi waktu itu ini nih kalau dashboard inilah yang namanya NFT di dalam game. Jadi di sini dalam bentuk gambar seperti ini ada petunjuk-petunjuk ini ya. Terserah, Nah, liur. ini kartu-kartunya yang kita punya. Nanti kita satu kali main game ini dapat 3 biji monster yang harus kita beli dan dengan kartunya nanti bertempur dengan lawan kita. Nah, ini harganya nih. Harganya ini sekarang sudah turun. Dulu waktu pertama kali saya beli $300. Kemudian belum lagi transaksi kena $100. Jadi kalau 3 biji itu kurang lebih $1.000. Nah, di situ kita bermain. Terus pertanyaannya, kenapa sih orang mau membeli NFT gambar ini seharga satu motor? Ya karena ketika kita bermain, satu hari itu kita bisa mendapatkan kurang lebih ya, waktu itu waktu saya masuk adalah 300.000. Hanya memerlukan waktu 1-2 jam. Nah, menarik dong kalau kita keluarkan satu kali permainan, modal adalah 15 juta, itu kurang lebih 2 bulan itu balik modal. Coba siapa yang tidak mau? Dalam waktu 1-2 jam aja kita udah bisa menyelesaikan game ini gitu loh. Nah, ini akhirnya menjadi salah satu penyelamat untuk mereka yang bekerja work from home waktu di Filipina. Dan di Indonesia juga akhirnya booming. Jeff Arnold sendiri punya banyak, kalau kita katakan scholarship ya. Kalau untuk lebih sederhananya adalah joki. Nah, mereka kan digaji. Kalau saya pun termasuk begitu. Dulu saya punya 30 karyawan. Akhirnya karena pandemi tinggal 4 karyawan, keluar semua karena saya udah nggak sanggup gaji. Tapi dengan game ini saya juga bisa jadi kembali menjadi saluran berkat. Saya panggil karyawan saya yang sudah di kampung, saya bilang, lu nggak ada kerja nih, lu mau main game nggak? Kali ini lu bisa digaji lagi. Nah, akhirnya satu hari kan dapat 300.000. Saya bagi 2. Dia 150, saya 150. Ya enak ya kan, satu hari 2 jam doang. Mereka dapat 150 kayak 34.500.000 kan, dan saya jual 4.500.000. Nah, itu nggak langsung 40 karena kan juga modal saya nggak banyak. Jadi boleh dibilang ini ketika bermain ada tambahan uang, saya nggak ambil, saya masukin lagi, beli lagi, kemudian beranakin lagi dan lain sebagainya. Sampai akhirnya saya tidak bisa pakai uang saya sendiri karena saya tidak mau masuk terlalu banyak karena saya tahu kalau kripto ini kalau hancur
uang saya habiskan. Akhirnya saya tarik investor teman-teman saya dan dapatlah saya 4. Dan untungnya 4-4-nya itu bisa keluar dengan selamat. Dalam arti ternyata game ini pada akhirnya makin lama makin murah. Padahal waktu itu yang investor itu bukan main-main, yaitu Mark Cuban. Mark Cuban itu salah satu investor awal Yahoo kalau nggak salah ya. Dan kalau teman-teman nonton Shark Tank, itu dia adalah salah satu pendirinya. Nah ini NFT. Ini yang saya mau jelaskan bahwa kenapa orang berani bayar mahal, ya salah satunya adalah kegunaannya. Apa sih? Bisa kembali mendapatkan uang. Nah akhirnya ini saya exit nih. Dengan berat hati karyawan-karyawan saya, dan percayalah, waktu cari karyawan itu nggak gampang. Banyak orang curiga, apakah disuruh keluar uang? Saya bilang tidak. Akhirnya banyak orang juga menolak. Tapi 40 orang ini akhirnya bisa terima, yaitu ada mantan narkoba, ada Gojek, ada tukang bakmi, tukang ayam, tukang jahit. Akhirnya orang-orang itulah yang menganggap, oke, daripada gue kerja di sini juga sulit, ya udah saya ikut dah, ini kan cuma 2 jam. Nah akhirnya ya kita bisa melalui itu selama kurang lebih 4-5 bulan. Bahkan terakhir saya mau jual, mereka pun masih, aduh kok masih ada kak, kok masih, saya bilang udah nggak bisa, saya bayar kamu ini aja saya udah nombok ya, karena waktu terakhir itu SLP ya kan, kita dapat koin SLP itu udah 500 perak dari 2.000 perak. Saya bilang saya mau bagi kamu apa lagi, saya sendiri juga sekarang saya harus balikin saya modal. Tapi kalau saya sebagai investor kan saya rugi, saya tanggung sendiri, akhirnya saya hitung-hitung masih ada untung sedikit lah, nggak seperti yang kita pikir, wah kalau itu dapat sekian dong Paleo, kagak. Karena dia dibawa turun perlahan dengan dalih dari programmernya ada A, B, C, D dan lain sebagainya. Nah ini NFT ya. Nah ke metaverse-nya bagaimana? Nah ternyata begini. Jadi di dalam metaverse itu kan perlu yang namanya satu avatar. Nah avatar itulah kita harus punya NFT. Karena kan nggak mungkin diri kita masuk ke dalam metaverse-nya, ya kan, dunia metaverse atau dunia maya. Nah kita perlu NFT-nya itu untuk menampilkan diri kita ataupun wakil kita di dalam metaverse itu. Nah, saya kasih contoh ya. Game kedua yang saya masukin adalah ini. Teman-teman masih dengar kan ya? Dengar, Bu. Masih, Pak Leo. Lanjut, mantap. Kasih tanggapan dong, biar semangat. Iya, iya. Ini mau nanya Itu tentang udah- metaverse ini memang akhirnya masuk metaverse. Udah banyak Oh iya, pertanyaan. sabar. Iya, iya. Bentar ya. Ini gimana ya ke bawahnya ya, kok susah ke bawahnya dia. Nah, metaverse ya. Oke, kita masuk ke babak metaverse. Nah, game kedua yang saya ambil adalah di sini. Nah, ini waktu itu saya beli karena dia juga menjanjikan. Jadi waktu ini keluar di bulan Agustus. Waktu itu kalau nggak salah Facebook di bulan Agustus, dia di bulan, pokoknya dia lebih mudah dari Facebook aja. Walaupun Facebook udah mencanangkan lama, tapi dia umumkan bulan Oktober ya kalau nggak salah. Ini di bulan Mei udah ada. Nah, dia menjual adalah mamanya ataupun mother of Elon Musk. Ini nih gambarnya nih, kalau mother of Elon Musk ini. Jadi yang dia jual nih NFT nih. Gambar ya. Gambar. Nah, waktu itu dia keluar di Binance. Itu harganya cuma $20, $40. Ya kan? Tapi ternyata bisa dikatrol sama dia sampai, ini kalau harga sekarang 100 juta, tapi waktu itu lebih gila lagi sampai 1 miliar. Dengan kartu seperti ini aja bisa sampai 1 miliar. Pertanyaannya sekali lagi, kenapa orang mau beli? Ternyata kalau kita membeli BIA nih, ini mamanya Elon Musk nih, May Musk namanya, itu bisa mendapatkan transaksi dari jual beli si Metamonnya ini. Jual beli dari Metamonnya ini. Ini kan Metamon ya. Jual beli dari Metamonnya ini di sini kan ya. Terjadi kan, ini kan terjadi transaksi jual beli nih ya. Nih, tanggal 2 bulan 3 2022 365 Raka. Hari ini Raka 25 perak, berarti kurang lebih 7.500.000 ya. Nah, dapatlah 3%. Nah, jadi orang melihat ini ada keuntungan, maka mereka beli. Walaupun pertama kali mereka belum tahu apakah akan terjadi atau tidak. Tapi mereka percaya karena ada roadmap-nya. Jadi kalau segala sesuatu ibaratnya ya, kalau ini seperti crowdfunding lah ya. Kalau saya bilang ya, bahwa mereka memberitahukan ini loh roadmap kita akan seperti ini. Nah kita baca nih. Nah kita lihat di belakangnya itu siapa, punya komunitas nggak, ini make sense nggak, masuk akal nggak, terus perkembangan developernya gimana. Nah itu mungkin lebih lanjut lah ya. Nah ini saya ceritakan kenapa sih orang bisa mau menghargai itu gitu.
Nah, ini salah satunya. Nah, dia bilang waktu lagi bulan Mei itu, dia bilang kita akan membentuk satu metaverse. Sebelum masuk metaverse, kita game dulu. Jadi ketika kalian membeli game ini, saya masuk ke gamenya ya. Nah, ini saya juga sudah cash out karena dibawa turun terus. Akhirnya saya cash out. Saya pikir udahlah saya selamatin dulu karena saya juga melihat ini ada isu perang dunia ketiga, ada bank akan menaikkan 7 kali bunga suku bunga di sana. Jadi saya pikir saya cash out dulu untuk sementara. Nah, ini kalau ada saya nggak usah tunjukin karena udah dijual. Ini kita battle di sini. Kita battle. Nah, ini kita battle. Nanti dapatlah yang namanya telur. Nah, dari telur ini, telur itu bisa kita jual. Seperti itu. Waktu itu paling tinggi satu telur itu harganya 10 sampai 12,5 juta. Satu metamon dalam waktu 3 hari bisa menghasilkan satu telur. Jadi bisa dibayangkan kenapa orang berbondong-bondong membeli metamon. Waktu pertama kali saya beli 2 saja. Karena kan saya juga antara yakin dan nggak yakin ya. Itu di harga satunya 6 juta. Tapi kalau dulu kita beli 6 juta, coba bayangin dalam waktu 3 hari bisa dapat 10 juta. Berarti kan untung kan? Nah, itulah yang kadang-kadang membuat orang akhirnya gelap mata ya. Taruh lagi, akhirnya ketika masa bear turun, bukannya untung malah modalnya pun ditarik. Nah, seperti itu. Saya mau kasih lihat contohnya sekarang pengembangan produknya sudah sampai mana. Seperti ini. Kabar ya, mungkin agak lama tapi setidaknya lebih ngerti ya gitu ya. Kita masuk ke ini. Sekarang sudah sampai di sini pengembangannya ya. Nah, inilah contoh daripada metaverse menurut United States of Mars, yaitu Radio Caca ya. Ntar ya, lagi jalan ini. Nanti ada lagi di metaverse yang lain. Nah, kalau ini kan di game, metaverse game itu seperti apa sih gitu. Oh ya, saya juga harus mewanti-wanti selalu kalau di kripto itu terkenal kata-kata Dior ataupun dan NFA. Dior itu bukan merek brand Dior, tapi do your own research. Jadi apa yang saya katakan jangan diturutin ataupun langsung masuk, karena saya pun juga saya selalu bilang ya kan, jangan ikutin saya lah. Pokoknya kalian riset sendiri gitu. Tapi kalau mau tukar pikiran boleh gitu. Dior itu do your own research. Ko Leo, Ya. kadang-kadang kalau di NFT ini, kalau main game-game ini mungkin sarana apa prasarannya di Indo mungkin jaringan internet itu kadang-kadang terkendala juga ya kok ya. Ngalamin nggak sih? Iya, tapi untuk saat ini dia masih oke ya, karena dia juga pasti mau mengambil begitu banyak pasar, jadi dia gambarnya itu nggak terlalu sampai tajam ataupun seperti apa gitu. Jadi lebih ke arah kartun-kartun dulu. Dulu waktu saya masuk belum ada ini, Pak. Nah, ini dia janji bulan Maret akhir akan keluar, tapi karena keadaan perekonomian dia tunda lagi sampai keadaan membaik. Nah, seperti ini. Nah, di sini masih tanah kosong ya, tapi nanti akan, nah ini ininya nih ya. Nah, ini bisa seperti ini, ya kan, seperti ini. Kemudian ada lagi kita bisa select state ya. Nah, kemudian ada lagi ini. Saya lagi mau cari dia punya iklan kok nggak ada ya. Biasanya ada dia. Awas ketemu UFO, Pak. Wah, ini nggak ada di iklannya nih. Biasanya ada keluar iklan. Nah, kenapa ini juga bisa nanti jadi menarik menurut developernya, bahwa nanti kita bisa memasang iklan kita ketika dia lagi jalan, nanti di kanan kiri ada papan iklan, kita bisa pasang. Ataupun kita mau mengadakan pesta virtual perkawinan, kita bisa undang-undang orang di sini. Nah, ini kan kita perlu yang namanya orang yang berjalan ini kan. Orang yang berjalan inilah yang namanya avatar ataupun NFT yang perlu kita beli gitu loh. Ya. Oke, itu aja ya. Saya tutup dulu. Sebentar. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Udah banyak tuh Ko Leo.
Tuh ada yang raise hand malah. Mungkin yang raise hand silakan. Ya, mau tanya ya, Pak Leo ya, Randy dari TDA Jakbar. Oh, apa kabar Randy? Ya, Teman jadi kita. ini langsung aja pertanyaan ya. Jadi kan pengertian saya nih sejauh ini ya, berarti kan kalau beli NFT kan kayak dapat avatar di sebuah game lah. Anggapnya kita game dulu ya, yang kamu ceritain tadi. Jadi di game itu kita bisa dapat duit kan, dengan mungkin dapat item-item lah dari game itu kan. Iya. Nah sekarang yang menentukan value dari game itu, item game itu misalnya telur tadi kan, itu jadi 6 juta tuh apa gitu? Apakah ada kripto di belakangnya gitu kan ya, misalnya apalah gitu, apa Luna atau apa di belakangnya itu yang sebagai one to one equivalent atau apa ya? Kenapa bisa 6 juta gitu loh? Oke, begini ya. Saya jawab ya. Nah, di Ya, game makasih ini, ya. yuk siap. Jadi di game ini kan kita lihat ya, ini ada pemakaian platform BSC, ETH, OEC. Nah, kalau di game ini lebih banyak di BSC, jaringan BSC karena lebih murah. Karena setiap kali kita kayak tadi nih, kita pencet mau main atau apa, kita mesti keluar biaya juga. Nah, itu lebih murah, paling cuma 1.000, 2.000. Dapatnya kan misalnya 10 juta, 5 juta, 3 juta. Tapi kalau saya udah turun ya, nggak segitu ya. Satu telur hari ini di 3.800 kayak 20, cuma 75.000. Tapi masih tetap kita untung kalau mengeluarkan biaya admin yang cuma 1.000, 2.000 kan. Nah, untuk di game ini, khusus di game ini saya bahas ya, mereka keluarkan satu koin namanya Raca. Ntar ya, saya cari dulu di CoinGecko. CoinGecko. Mereka pasti keluarkan koin tersendiri. Nah, kalau yang ini namanya Radio Caca ya, Radio Caca. Kita lihat ya di sini. Nah, ini mereka keluarkan game sendiri hari ini turun minus 2,9. Waktu itu paling rendah dia di 20. Coba kita lihat selama 180 hari atau selama maksimal lah. Nah, ATH-nya dia kan di 160 ya waktu itu ya. Nah, kalau orang beli 160 di sini ya udah siap-siap deh dibawa turun gitu kan. Nah, mereka memberikan kita ini kaca. Mereka punya token tersendiri seperti yang tadi Pak Randy bilang, apakah Luna atau apa betul. Hari ini kan yang lagi ngetren Luna ya karena naik terus. Nah, kalau ini waktu itu dia sempat ngetren nih, sempat dibicarakan di TikTok sampai jutaan view nih di 15 di sinilah karena orang belinya waktu itu di pertama kali keluar 4 perak sampai ATH 160 perak nih. Ya kan? Kalau beli di sini ya ketawa-ketawa, tapi kalau di sini ya sekarang nangis-nangis kali ya kan. Karena udah di sini gitu loh. Ya kan? Nah, ini koin mereka. Nah, kemudian mereka sekarang juga mau bikin mainnet sendiri. Mainnet itu seperti tadi, platform ya. Kalau kita ngomong platform lah bahasa sederhananya. BSC yaitu Binance punya, Ethereum yaitu Ether yaitu Ethereum punya. Nah, mereka mau bikin sendiri, yaitu USM, yang tadi tuh United States of Mars. Nah, yang sudah berhasil sukses bikin mainnet sendiri yaitu si Axie Infinity tadi. Ini kan. Iya kan? Nah, di sini kalau kita login, dia udah ada walletnya sendiri, namanya Ronin Wallet. Kebetulan tadi saya mau coba masuk, ternyata karena saya udah nggak ngikutin, walaupun saya masih ada sebagian kecil uang di sini, saya ngeklik, nggak bisa, udah beda. Berarti nanti saya mesti kontak-atik lagi. Nah, sebelumnya mereka di Ethereum tuh mahal banget, Pak Randy. Karena waktu saya beli satu monster aja, itu kena, jadi saya harus langsung pilih 3, kena gas fee, namanya gas fee. Itu kena $100. Jadi bisa dibayangin orang akan sangat sengsara sekali kalau mau redeem kena gas fee, mau keluar juga kena gas fee. Nah, seperti itu. Gas fee-nya tahu dari mana? Nah, seperti dulunya di sini ya. Nah, ini mungkin lebih udah ke arah intermediate kali ya. Ini kalau kan tadi janjinya di beginner aja ya, supaya masih ada waktu pembahasan untuk yang lain-lain. Nah, ini di sini nih, ketahuan nih, hari ini nih, kalau misalnya saya send ETH itu 2,86, tapi kalau saya deposit itu $22. Nah, bisa dibayangin kalau dia tetap di sini ya boncos para pemainnya. $22, 300.000 loh. Iya kan? Nah, akhirnya mereka bikin mainnet sendiri, namanya Ronin Wallet. Seperti itu, Pak Randy. Nah, ini MetaMask yang biasa Ethereum. Ini gambar rubah ini. Nah, ini kita bisa pilih nih. Ada Ethereum mainnet atau
BSC mainnet. Nah, dia Koleo karena mungkin nanti bisa, sorry Koleo, nanti bisa di teknisnya mungkin di grup ya, nanti kan pasti ada yang bingung tuh bikin gitu kan, kita lanjut di betul, grup saya kalau sangat teknis sekarang. setuju. Ya, Ini udah lewat aja dah karena itu lebih teknis ini. Oke, apa kita lanjutkan lagi atau mau pertanyaan? nggak apa-apa Gimana? sih, santai. Lagi pertanyaan juga nggak apa-apa, dari lanjut. Kan kita ini temanya ngobrol-ngobrol santai aja. Iya, gimana Pak Ahmad? Ya, yang beberapa pertanyaan kayaknya sih nggak tahu apakah udah terjawab ya, tadi metaverse sepertinya udah terjawab, terus tadi wallet juga kayaknya barusan harusnya juga udah terjawab. Nah ini ada dari Mas Dani nih, harusnya bisa masuk kurikulum Merdeka nih ya sejak SMA supaya membuka wawasan generasi muda untuk berkreasi dan berinvestasi. Ya, mungkin sih ya untuk satu saat nanti ya, karena kan kita tahu ya kita untuk sesuatu yang baru itu banyak yang skeptik dan itu ya tidak apa-apa. Memang 90% dari kita skeptik terhadap sesuatu yang baru. Contoh kayak internet tahun 95 baru keluar kan banyak banget ya penentangan bahwa wah nanti kalau lu pakai internet begini begitu, ataupun kalkulator ataupun mobil ya kan. Kalau pakai mobil nanti otaknya bisa jadi agak sedikit kurang baik karena melawan kecepatan dan lain sebagainya. Kalkulator juga kan dulu gitu ya. Wah, kalau lu pakai kalkulator otak lu nggak dipakai loh. Nanti lu bisa bodoh, ya kan? Lu harus pakai ini, pakai ini. Tapi kan akhirnya tetap ketika semua orang menerima, akhirnya itu menjadi lumrah. Ya kan? Waktu tahun 95 kan internet juga gitu. Yang kita tahu hanya bisa email, ICQ maju lagi, Friendster lebih maju lagi, lama-lama ada Facebook, lama-lama ada YouTube. Bahkan waktu YouTube bilang, satu hari nanti orang udah nggak nonton TV loh, orang nonton kita. Waktu itu aja mungkin saya sendiri juga kurang percaya ya, gimana orang mau nonton lu, TV lebih bagus kok orang mau lihat lu punya iklan. Nah tapi hari ini kan terjadi, terbukti, ya kan, dari YouTube tahun 2012 kalau nggak salah ya, setelah 9 tahun kemudian itu terbukti kita semua nonton YouTube dibandingkan nonton yang lain seperti itu. Nah, mungkin ini pun akan menjadi suatu tren yang hari ini orang pada bilang akan begini-begini. Ya, tapi kita tidak tahu terjadinya kapan, ya kan. Nah, mungkin kita sebagai pengusaha prepare saja dan melihat, oh ini ternyata yang menggerakkan tren. Kalau saya lebih ke arah si Mark Cuban ya kan, waktu Yahoo itu belum terkenal dia udah masuk. Gary V, waktu ini Gary V deh, itu kalian pasti lebih tahu lah ya. Nah, mereka juga udah masuk gitu. Seperti Leo itu. tuh ada yang nanya lagi tuh, Mbak Riana kayaknya. Oh ya boleh, silakan Mariana. Ya Pak Leo, aku mau nanya dan aku pertanyaannya akan sangat mendasar gitu ya. Ya sekarang nih ya kan tadi Pak Leo udah nyebutin sih bahwa ada tren-tren sekarang itu yang sebenarnya tahun-tahun dulu tuh dianggapnya nggak mungkin gitu, orang nggak percaya tadi misalnya kayak YouTube akan menjadi tontonan dan bukan TV kayak gitu-gitu ya. Nah berarti kan ini juga momen yang sama ya, kurang lebih ada sesuatu yang baru, terus kita juga nggak ngerti ini apaan, dan kayaknya kok nggak jelas amat nih bikin duit dari games gitu lah misalnya salah satunya. Bisa jadi mungkin di masa depan akan seperti itu. Nah kaitannya dengan yang aku sehari-hari lakuin, aku kan ya aktif di Instagram sama Facebook lah ya untuk pemasaran online gitu. Nah sementara ownernya si Facebook nih bikin metaverse gitu. Nah aku tuh nggak ngerti gitu, ini apaan gitu dan nggak tahu gimana cara mempelajarinya atau apalah. Mungkin seperti misalnya apa ya dulu. Ya mungkin pas muncul Facebook juga kan gitu ya, kita kayak ada apaan nih gitu. Nah ini sama nih kalau Leo, karena aku basisnya dari Facebook, Instagram gitu, atau sekarang si Mark Zuckerberg ngeluarin metaverse. Ini apa ya aku sebagai yang biasa main Facebook, Instagram yang perlu aku mungkin persiapkan atau mungkin aku aware gitulah ya, biar suatu saat mungkin nanti akan pindah nih ke situ. Itu sih Pak Leo, semoga pertanyaannya cukup jelas. Terima kasih. Ya, pertanyaannya jelas, jawabannya nggak jelas nih Bu. Nanti ya saya kasih. Karena bukan Mark Zuckerberg ya. Nanti saya kasih jawabannya yang nggak jelas ya Bu. Karena susah juga nih gimana ceritanya. Jadi begini ya, ini kan juga sesuatu hal yang baru. Saya juga boleh dibilang juga baru belajar loh. Jadi apa yang saya ceritakan adalah apa yang saya jalanin gitu loh, ya kan. Nah, untuk pertanyaan Ibu Riana itu maksudnya kan apa yang harus kita lakukan dan apa yang bisa kita praktekkan ya kan. Nah, kalau dari Facebook Metaverse sendiri
itu kan ada videonya ya, nanti bisa dicari di YouTube bahwa Facebook itu ingin di dalam metaverse itu adalah intinya adalah connected. Karena selama kita work from home dan lain sebagainya, dia melihat secara Zoom itu kita masih kurang connected. Ya, saya juga agak setuju ya, kadang-kadang kita sepertinya melihat orang itu ada tapi kan kurang connected. Nah, inti dari metaverse itu adalah sebenarnya adalah connected, terhubung bahwa gua tuh seperti benar-benar bercakap-cakap dengan lu. Kalau kita lihat Facebook punya presentasi kurang lebih 1 jam lah ya, tapi ada singkatnya yang 15 menit kalau nggak salah ya. Nah, kita bisa lihat bahwa itu kita semua punya avatar dan bisa berubah-ubah seperti kita main kartu, bisa ngobrol dan lain sebagainya. Dan itu nggak hanya di depan komputer, tapi sudah pakai VR. Makanya waktu itu Facebook membeli Oculus ya kan, dan mereka mengembangkan dengan serius. Dan sekarang juga banyak banget ya yang sudah mulai punya Oculus ataupun VR Google itu. Kalau saya sendiri saya belum beli karena saya sendiri merasa ya gue kan belum metaverse banget gitu kan ya. Lagian juga modalnya nggak di situ gitu. Jadi saya lebih ke arah ini ada metaverse apa nih yang bisa membuat saya profit untuk menghidupi keseharian saya dan bisa saya bekerja. Mungkin tujuan saya di situ. Nah tapi kalau untuk pengalaman metaverse, pernah nggak nih main game yang kita pakai kacamata VR terus suaranya kencang? Nah itu saya pernah tuh. Dan memang benar-benar saya rasanya seperti di dalam situ. Yang kalau nggak salah di Central Park ada deh. Jadi kita kayak belah-belah balok pakai lightsaber. Wah itu benar-benar bikin kita tegang loh. Jadi waktu saya main saya pikir buset, benar juga ya. Padahal kita hanya main seperti ini aja kok. Kayaknya benar-benar berasa di dalam. Nah itu adalah salah satu kelebihan metaverse ya kan. Sorry, kelebihan dari kacamata itu yang mungkin ini adalah preview dari metaverse gitu. Nah, untuk Microsoft sendiri pun mencanangkan ya kan, karena kan memang sesuai dengan usaha bisnis mereka yaitu rapat. Nah, jadi kan di dalam presentasinya si Microsoft itu sendiri juga kan, yaitu mereka lagi dengerin rapat dan lain sebagainya ya kan. Nah, ini saya masuk ya ke ini nyambung nih. Jadi saya lanjutin dulu ya. Tadi kan di game. Nah, sekarang sebenarnya yang sering dibicarakan oleh banyak orang bukan yang di game ini gitu loh, tapi yang di OpenSea. Nah, apa sih OpenSea? OpenSea itu adalah satu platform di mana kita bisa berjual beli ini loh, NFT. Ini saya kasih lihat ya. Nah, seperti ini. Nah, inilah OpenSea yang kalau kita lihat memang nggak masuk akal. Contohnya ya, CryptoPunk. Nah, ini adalah salah satu NFT yang pertama kali keluar. Dan kalau kita mau lihat, ada aja orang yang menjual dan ada aja orang yang membeli. Wih, malah nggak dijual loh ini loh. Nggak dijual nih. Nah, ini ya kita lihat ya, last 132. Berarti orang ini membeli CryptoPunk ini adalah 132 Ethereum. 132 Ethereum hari ini, Ethereum itu kan bisa di 40 juta ya. Kita anggap 40 juta kali 100, berapa ya? 40 juta kali 100. 40 miliar loh. Dia baru beli ini. Bukan baru beli, udah beli, tapi di angka di 132. Kita lihat nih. Ini ada recordnya nih. Tuh, dia beli nih. Dia beli di angka 132. Dari SHWG ke dompet 3879. Padahal pertama kali dikeluarkan 5 tahun yang lalu ya. Ini nih, dikeluarkan 5 tahun yang lalu, 2017. Juni 18, 2017 itu di 0. Jadi waktu itu si CryptoPunk pendirinya mengeluarkan ada 10.000 item, dikasih angka 0. Kalian bebas deh. Tapi hanya mengeluarkan $2,7 aja untuk ngemin, namanya ngemin ya kan. Nah hari ini udah begitu berharga. Kenapa? Karena dianggap ini adalah salah satu NFT pertama yang punya nilai tinggi untuk saat nanti di masa depan, sama seperti lukisan Mona Lisa gitu. Pertanyaannya kan, kok bisa tahu? Ya, ini emang ada satu pengakuan aja dari banyak orang bahwa CryptoPunk ini adalah memang karya klasik daripada NFT, dan ini yang pertama. Sama seperti Mona Lisa, pada waktu zaman Leonardo da Vinci,
hidup, pada waktu zaman Leonardo da Vinci hidup, itu kan nggak terlalu dihargain ya. Bahkan dikatakan sebenarnya lukisan Mona Lisa pun belum selesai karena belum ada bubuhan tanda tangan daripada Leonardo da Vinci. Nah, kemudian dibawa ke Museum Louvre ya. Sampai di situ, itu Mona Lisa juga belum terlalu terkenal seperti sekarang. Kenapa Mona Lisa terkenal? Itu adalah pada tahun 1911 itu dicuri, ya kan? Dicuri. Akhirnya orang baru ngeh bahwa ternyata di Museum Louvre itu ada satu karya namanya Mona Lisa dari pelukis Leonardo da Vinci. Akhirnya dijadikan apa? Dijadikan meme dan itu viral. Nah, ketika viral itulah orang melihat bahwa ternyata Mona Lisa ini sangat berharga. Bahkan sekarang kalau nggak salah dihargai 750 juta US dollar. Ya kan? Nah, itu harga dari mana kan? Kok bisa sih orang menghargai satu lukisan Mona Lisa itu 750 juta US dollar? Ya, kalau secara perhitungan bisnis ya, ada yang berhitung seperti ini. Lah, masuk ke Museum Louvre-nya aja 20 dolar. Umpama ya kan? Setiap bulan, setiap tahun itu ada 1.600.000. Rata-rata kalau dikali 80%, si Museum Louvre itu dapat 160.000 US dollar. Nah, kalau kamu beli itu, tentu aja kamu untung karena kan dalam waktu per tahun itu udah balik. Nah, seperti itulah kurang lebih ada yang menyatakan seperti itu. Tapi kalau untuk art seperti ini kan kita juga nggak tahu ya kenapa bisa tinggi, kenapa ini nggak tinggi. Sama seperti juga Van Gogh. Van Gogh itu justru pada masa mudanya itu lukisan-lukisan dia juga nggak terkenal loh. Bahkan dia mati mengenaskan dalam keadaan miskin dan kupingnya dipotong. Tapi ternyata ketika dia sudah selesai mengakhiri masa hidupnya, sekarang lukisan dia pun terkenal. Nah, itu salah satu misteri yang kita juga nggak tahu. Mungkin kalau di Indonesia KKI YouTuber. Kenapa pada saat itu dia keluar 21 juta orang nge-view dia? Padahal banyak orang yang sungguh-sungguh buat YouTube sampai bertahun-tahun. Salah satunya istri saya udah 2 tahun, kagak bisa kayak KKI. Ya itu kan kita nggak tahu gitu kan. Ya seperti itu sih Bu Riana ya. Bu. Ya betul, Iya Bu betul, Riana. Riana. Oke, mungkin Ini saya saya mau tunjukin lagi deh satu dulu ya, bentar ya. Nah, Ya. ini ada nih yang saya beli Meta Oak ya. Nah, dia juga udah mulai masuk ke apa? Ke 3D. Jadi di sana nanti kita bisa pajang PVP kita. PVP itu picture profile kita yang kita beli NFT. Nah, kita lihat ya request demo watch video aja deh. Kurang lebih seperti ini nih. Untuk meeting-meetingnya nanti kira-kira ya seperti ini kata mereka loh ya. Welcome, bienvenidos, bienvenidas. I'm really proud of all of you for being here and trying this new thing. I love it. This is my first time presenting in the metaverse. This is awesome. We want to be focused on transformation. One of the things that I would invite you is to leverage the Google culture. I couldn't be more excited to be taking part in an event like this today. It's really exciting to see people pushing the frontiers of innovation. Number one, I'm going to frame up for you Amazon and AWS and what we're doing in the consumer products industry. We've been on a mission to truly democratize AI. We think that AI is going to become synonymous with software. It's weird looking out into an audience, even though it's a virtual audience, but it's better than looking at everyone just on Zoom screens. I have a hunch that we're going to have a lot of different types of sessions this way. Really, this has been a tremendous event. I'm really enjoying having the chance to be here and speak with you all and learn from these great folks. This is a really interesting place to be teaching, and it's good to see all of you out there. So nice to see you. So let's go ahead and do this. Let's talk through this concept of digital transformation. I want to express my deep gratitude to the Metaverse team to have a top-notch platform that I'm pretty sure will give us plenty to talk about in the following months. Ini sebenarnya saya bisa ini lagi nih, karena saya udah beli dia punya itu, jadi saya bisa ikut masuk nih. Bentar ya. Oke, mungkin sambil nunggu ada yang mau bertanya nggak? Ini agak lama sih. Oke, mungkin saya mau nanggepin tadi Mbak Riana ya. Jadi yang kaitannya dengan
Jadi apa yang mau saya sampaikan ini adalah pemikiran sendiri, maksudnya asumsi saya, karena memang kita belum tahu seperti apa nanti Facebook yang berubah menjadi Meta yang bentuknya adalah metaverse. Jadi kalau yang saya tangkap, nanti si Mark akan merubah Facebook menjadi satu dunia yang istilahnya ya dunia maya ya, itu kan dunia maya, di mana penduduknya adalah kita yang selama ini punya akun Facebook. Jadi kita adalah penduduk dari metaverse yang versi si Mark. Nanti antara teman ya, saya dengan Mbak Riana bisa saling ketemu, ya ketemunya ya antar avatar gitu. Nah, nanti si Mark juga sepertinya akan mengeluarkan, saya nggak tahu apakah dia udah menyebut nanti akan pakai mata uang yang mana atau belum ya. Yang jelas nanti akan ada satu mata uang di sana, dan nanti kaitannya dengan Mbak Riana jualan. Gitu. Jadi nanti di sana bisa buka outlet ya, jualan ya, seperti outlet fisiknya Mbak Riana, dengan bisa majang produk-produknya dalam bentuk NFT. Yang produk ini adalah duplikasi ya 1:1 dengan benda fisiknya yang ada. Jadi nanti siapapun yang beli ya, bisa ketika di dunia fisik ya, bisa dipakai. Nanti ketika di metaverse si Mark, benda itu pun juga bisa dipakai di avatarnya. Jadi kurang lebih itu pemahaman saya tentang metaverse yang versi si Mark. Jadi kalau ditanya siapinnya apa ya, mungkin di awal ya kita udah punya akun ya, kita pasti bisa masuk lah. Lepas dari apakah harus beli Oculus atau enggak, nanti kita lihat ke depannya seperti apa. Karena kalau dipersyaratkan beli sesuatu tentu akan mengurangi jumlah penduduknya si metaverse-nya itu sendiri. Lalu berikutnya yang kaitannya dengan Gozali, dengan apa yang disampaikan oleh Koleo tadi. Kenapa sih Gozali bisa laku, sedangkan setelah itu ada banyak orang yang Indonesia ataupun orang-orang dari luar negeri yang masuk juga ke OpenSea, jualan yang mirip-mirip Gozali kok nggak laku gitu. Ada satu hal yang unik dari Gozali adalah, pertama dia bikin foto selfie setiap harinya itu adalah sejak 5 tahun lalu. Dia mungkin NFT itu sendiri belum menjadi populer. Jadi itu adalah salah satu keunikan dari si Gozali. Yang ketika kita coba masuk, mungkin kita kasih foto-foto selfie kita gitu. Ya foto-foto selfie kita jelas tidak senilai apa yang dilakukan Gozali sejak 5 tahun lalu. Ya itu adalah sesuatu keunikan yang mungkin sulit untuk diikuti untuk saat ini. Ya kecuali nanti kita foto tiap hari, itu kita jual 10 tahun lagi ya nggak tahu. Cuman kan itu udah istilahnya tingkat keunikannya udah kalah sama si Gozali. Ya jadi mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Silakan Kak Koleo dilanjut. Terima kasih ya Pak Leo, Pak Ahmad. Ya, terima kasih banyak loh Pak Ahmad. Ini luar biasa nih pengetahuan Facebooknya. Saya aja nggak sampai selengkap itu. Saya juga baru ngerti nih. Jadinya kita one on one dengan produk kita di Facebook ya, Pak Ahmad ya. Ini ada nih. Kedengeran ya? Iya, kedengeran. Oke, terima kasih juga Bu Riana untuk pertanyaannya. Nah, ini yang di OpenSea ya, ini udah bukan main game, tapi ketika kita beli dia punya NFT, ternyata kita dapat fasilitas ini, namanya Meta Organization. Nah, ini baru keluar hari kemarin. Saya juga dikasih tahu teman saya yang di The Golden Owl, komunitas NFT di Indonesia yang menurut saya bagus. Untuk Gozali nanti saya sambung ya. Ini saya kasih lihat dulu. Nah, ini seperti ini. Jadi kita bisa majang kita punya NFT di sini, kemudian kita juga bisa rapat. Ya, ini susah banget ini. Ini tinggal gini ya. Ini kan boleh dibilang ini kalau kita lihat secara di komputer ya. Tapi coba bayangkan kalau kita sekarang udah bisa punya VR ya. Berarti kan yang jalan itu kan kita dong ya. Nah, seperti itu loh yang mau mereka tunjukkan bahwa nanti kira-kira seperti ini nih metaverse nih, bahwa kita tuh bisa connected. Kalau kata si Bang Cukebek ya, ini saya agak susah loh. Saya sebenarnya mau tunjukin ruangan rapatnya nih, jadi tidak Jakman juga bisa langsung rapat di sini. Jadi kalau kita punya VR itu tadi tuh kita seakan-akan ada di situ ya Pak Leo ya? Iya. Jadi bisa kayak real gitu ada di situ. Kalau sekarang kan kita kayak ngelihat ini doang gitu kan.
kayak Iya, ngelihat iya, apalah kartun gitu ya. Tapi kalau kita iya, pakai VR itu real gitu, kita berada di situ ya. iya benar Bu. Oke. Mungkin kalau metaverse tuh gini juga Mbak Riana. Jadi kalau selama ini ada VR, ada AR, IR, virtual reality sama augmented reality. Kalau biasanya kalau di handphone nih udah ada nih AR yang sederhananya. Jadi kalau virtual reality kita seakan-akan di tempat lain gitu, Bari. Cuman kalau augmented reality di tempat kita itu munculnya. Kan kalau mau coba-coba ada nih di perangkat mobile kita ada sistem AR juga, augmented reality namanya. Nah, terus yang mungkin saya cuma mau nambahin tadi tuh kayak masalah Facebook itu mungkin si Mark Zuckerberg itu juga tahu bahwa sekarang tuh perkembangannya teman-teman bahwa privasi data itu lebih aware masyarakat pada umumnya. Salah satu contohnya mungkin ada hambatan-hambatan untuk berkembangnya lagi kembali Facebook. Siklus bisnis kan, kita tahu siklus bisnis dia harus ada inovasi, ekspansi. Nah, sampai di suatu saat bahwa salah satunya mungkin fitur iOS-nya iPhone sudah ada untuk memban algoritma Facebook Ads, Insta Ads gitu kan. Nah, itulah yang mungkin Mark Zuckerberg juga berpikir gimana untuk berekspansi atau apa. Nah, ini kan metaverse ini kan dunia halu lah maksudnya. Dunia halu yang mungkin terkait generasi milenial, generasi Z kan. Nah, dia mendekati mulai situ gitu kan. Ada dua pemain besar betul kata Poleo. Sekarang tuh yang metaverse itu ada dua, Facebook dengan Oculus-nya dan Microsoft. Gitu. Ya, thank you Pak Chandra untuk tambahannya nih. Nah, ini mau saya kasih lihat tuh, kita bisa rapat tuh. Tadi saya ke ruangan yang ada tempat duduknya. Ini apa? Ini nggak ada tempat duduknya nih. Ya kita berdiri aja deh rapat di sini ya. Tapi belum ada yang jual kopi nih. Mungkin. Maaf Pak Leo. Ya. Ini saya lihat metaverse ini sama aja kayak game online ya, yang 3D gitu. Cuman bedanya di belakangnya aja ada kripto, benar nggak sih? Game online kan banyak-banyak udah bisa ketemu avatar sama avatar. Kita main bareng misalnya main apa ya, yang di Indo tuh Nexia lah atau apalah yang boyo tuh. Nah sama aja avatar ketemu avatar di dunianya Nexia gitu ibaratnya kan. Ini kan kayak mirip-mirip, cuma belakangnya aja kripto ya, makanya dia lebih valuable gitu ya, decentralized bla 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 lah gitu ya. Kalau game online saya kan agak jarang main ya Pak Randy ya. Jadi saya agak kurang bisa ngomong juga sih. Nah kalau ini kan saya ngomong dari pengalaman saya pada waktu bergerak di kripto ya. Nah ini mereka akan menuju ke sini gitu. Nah kalau kripto itu kan udah ke arah Web 3, kita bisa langsung belanja dan kita bisa langsung taruh, kemudian kita bisa flexing. Flexing itu dalam NFT itu adalah membanggakan bahwa gue udah punya ini loh, kayak CryptoPunk. Nah CryptoPunk itu kan yang punya artis-artis terkenal kayak Jay-Z, Serena Williams, ya kan. Nah kalau kita udah masuk situ, nanti Twitter sebenarnya udah keluarkan. Kita bisa verified bahwa itu memang kita punya. Jadi kalau orang sekarang bilang, lah kan gue bisa screenshot, gue langsung taruh. Ya kalau orang yang nggak tahu ya nggak apa-apa. Tapi nanti one day semua orang akan tahu bahwa itu kripto kamu atau bukan, karena ada verified-nya di Twitter. Kalau di Indonesia ini belum keluar nih verified-nya. Udah keluar tapi kayaknya mesti bayar $3 per bulan deh. Jadi nanti dia akan ada verified nih di sini nih. Cetrat bahwa benar kamu centang biru, kamu pemilik logo ini gitu. Nah ini Dylan Field yang kemarin waktu itu beli 7408-nya si 7408-nya si CryptoPunk ini nih, CryptoPunk. Dia beli $15.000, kemudian dia jual jadi kalau nggak salah di $7.500.000. Dan ternyata yang beli adalah si Perugia. Perugia ini kalau kita teliti, bukan teliti ya, kita cek kan si Dylan Field ini beranggapan bahwa inilah Mona Lisa di CryptoPunk, yaitu akan menjadi terkenal. Dan ternyata kisahnya ini Dylan Field nih. Dylan Field ini saya ceritain dikit ya. Dia ini termasuk orang yang sangat pintar, jadi mendapatkan beasiswa dari Thiel Foundation sebesar $100.000 untuk mereka yang berusia 20 tahun dikasih karena kepintaran mereka. Ya terserah deh lo orang mau bagaimana, tapi lo orang coba pakai uang ini dengan baik. Nah ini termasuk salah satu dia punya foundation, dia mendapatkan dana dari Peter Thiel. Nah ternyata Perugia ini
adalah yang nyolong si Mona Lisa punya gambar di tahun 1911. Jadi apakah itu kebetulan atau ada yang ngatur? Ya saya juga nggak bisa bilang ya. Karena ternyata yang beli dia punya ini adalah si Perugia. Seperti itu. Nah, kita balik ke si siapa yang tadi ya, Gojali ya. Nah, tadi Gojali Pak Ahmad udah kasih tahu kan, ya betul. Karena Gojali itu dengan ketekunannya selama 999 1000 lah ya, 1000 itu berarti kan dia selama 3 tahun loh, dia foto setiap hari konsisten dengan tekun. Kemudian tadi sebenarnya dia bukannya mau buat jual NFT, kagak, dia pengen bikin kayak foto yang di belakang itu loh, yang gitu kan. Tapi dia lihat ada NFT ini, coba-coba deh gue masukin, dia juga cuma coba-coba. Bahkan waktu itu dia jual nggak mahal loh, cuma 0,01. Jadi kalau dirupiahkan tuh cuma 50.000. Bahkan gas fee-nya aja mungkin $20. Bisa lebih mahal. Dia kan berarti cuma $5 ya kan. Waktu itu kan ETH di berapa lah ya. Saya hitung itu kurang lebih 50.000. Nah, kurang lebih sampai hampir 4 hari atau 5 hari itu kan di ATH kan di 0,9 sekian itu kurang lebih 50 juta. Berarti naik hampir 100 kali lipat. Cerita di belakangnya adalah seperti ini. Jadi waktu itu ada beberapa teman juga yang di TGO. Ini kalau dari TGO ya. Jadi kan ketuanya Nasir, inisiatornya. Banyak yang pengen ikut komunitas ini, tapi karena menurut dia, lo orang harus punya dulu dong di PVP kayak begini nih. Ya tapi kita orang nggak bisa beli kalau mahal-mahal. Pas dia ngeliat tuh ada si Gojali. Dia bilang ini aja nih 50.000. Siapa yang punya PP seperti ini walaupun murah, gue tetap akan accept friend lo orang. Akhirnya banyak beli kan. Nah kebetulan juga itu mungkin kalian udah pernah dengar lah ya di Deddy Corbuzier ya. Ada Chef Arnold, Jejo, dan kemudian salah satu pemilik Kong yang terkenal ya, Klik itu ya. Mereka kan punya satu grup. Nah mereka rame-rame tuh ngelihat, wah ini anak lucu juga ya, kok berani gitu kan keluarin NFT dan lain sebagainya. Akhirnya mereka beli kan. Nah, beli akhirnya mereka punya teman di komunitas BAYC ya. Jadi komunitas BAYC itu kuat juga ya. Misalnya satu orang ada project, mereka bantu rame-rame kan. Akhirnya dia kan kasih tahu ke teman-temannya. Akhirnya ya terjadilah pembelian besar-besaran yang sampai akhirnya naik lagi sampai akhirnya 0,9 ETH. Ya kalau bilang sebenarnya tema yang mereka usung adalah ketekunan, lucu, meme, viral, sama kayak tadi kan Mona Lisa waktu diambil meme dan viral kan. Nah kemudian apalagi ya itu kan mereka ada temanya bahwa ini loh dia mau masuk kuliah dan lain sebagainya, coba kita bantu. Jadi peluang bertemu dengan kesempatan, jadilah Gojali Everyday. Apakah akan terjadi lagi ya? Kita juga nggak tahu ya. Tapi kalau niru kayaknya agak susah deh. Gitu. Ya sama kayak Sinta Jojo ya, zaman dulu YouTube yang sosis atau kalau nggak salah ya. Nah itu kenapa juga sangat top? Kita juga nggak tahu kan. Itu boleh dibilang rahasia ilahi lah ya. Di mana orang berusaha sungguh-sungguh ya ada upahnya juga gitu. Saya padahal udah dikasih tahu tuh sama Luke Chan. Nah, kalian kalau mau ikutin bisa tuh di Twitter. Kadang-kadang mereka suka bagi ilmu gratis. Beli gak nih kalian? Itu waktu saya lihat, waduh, kayaknya sayang deh bayar untuk kok kayak begini gitu kan. Saya nggak beli tuh. Ternyata nah, sejarah deh. Ya seperti itu sih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya stop dulu sampai sini. Mungkin ada pertanyaan. Mungkin itu kali saya mau nambahin aja. Jadi mungkin bedanya apa sih dengan game biasa tadi yang Bapak itu nanya tadi kan? Itu di teknologi blockchain-nya. Kan mungkin yang sini gamer, kita tahu Free Fire, kita bisa beli senjata. Atau PUBG, kita bisa beli senjata. Tapi kan nggak bisa. Senjata yang kita beli di PUBG, kalau yang paham, itu kita pakai di Free Fire. Nah, dengan adanya teknologi blockchain ini, teman-teman, sepanjang dia berada di blockchain yang sama, atau bisa juga di blockchain yang lain ada penghubungnya. Itu sepanjang sepengetahuan saya. Jadi bedanya token sama koin tadi itu, kalau koin itu dia punya blockchain tersendiri gitu. Nah kalau token itu dia numpang di koin di blockchain Ethereum, di Binance. Nah ini sepanjang dia ada di blockchain yang sama, tentunya itu bisa bisa di utilitasnya adalah misalkan NFT, dalam arti ini senjata atau pakaian yang kita gunakan di game yang satu,
bisa kita gunakan juga di game yang lain gitu. Itu mungkin perbedaannya dengan game-game yang lain, yang konvensional gitu, Koleo. Iya. Oke. Malam Pak Leo. Iya, selamat malam. Dengan siapa? Teman-teman juga seru diskusinya. Mau ini aja rembuk-rembukan nih. Menurut teman-teman nih, menurut Pak Leo ya, kan ini kan blockchain itu sesuatu yang besar ya. Kemudian nantinya jika itu sudah katakan udah desentralisasi ya. Artinya tapi nanti kalau misalnya terjadi suatu itu pasti ada pusatnya, sesuatu error lah gitu ya. Kalau sekarang itu kan sertifikat manual mungkin sebagai bentuk fisik gitu ya. Tapi kalau semua sebar digital, nanti one day kita posisinya data kita terpusat, kemudian pusat itu down, server down, kemudian terjadi loss data dan sebagainya gitu ya. Gampang banget lah kayak misal mungkin kayak gedung WTC dihancurin jadi pemutihan. Nah, kalau teman-teman memandang hal seperti ini menurut security dan apa istilahnya safe-nya itu bagaimana ya? Kira-kira ke depannya. Pak Chandra mau jawab, saya kurang teknik. Atau Pak Jimmy mau jawab? Nah, sharing aja Pak ya. Coba, saya mau coba sharing screen share dulu ya. Oke. Karena penemu blockchain sendiri tuh kan mungkin teknologinya tinggi banget ya, sampai segitunya. Ini jadi teman-teman ya. Kalau mungkin yang tadi Pak Jimmy ya, Pak Jimmy yang tadi yang nanya ya. Atau Pak siapa tadi ya? Pak Budi. Ya, Pak Budi. Nah itu kan kalau blockchain itu kan sebenarnya kan terdesentralisasi Pak Budi ya. Jadi misalkan enggak, apalagi terkait dengan Web 3 itu kan blockchain ini kan. Jadi misalkan ada suatu kerusakan di mana nodes, namanya nodes itu sepanjang pengetahuan saya juga belajar kan. Nanti Bapak Budi juga sharing juga. Misalkan nodes itu berubah, dia ada data di tempat yang lain, di masing-masing nodes itu. Jadi ada namanya distributed ledger. Jadi buku besar yang terbagikan gitu, DLT, distributed ledger teknologi. Itulah yang dipakai. Jadi suatu saat nodes-nya itu rusak di satu itu masih ada lagi di tempat lain, Pak Budi. Gitu. Nah, ini yang saya mau sharing itu dari masalah NFT. Sebenarnya ada beberapa token. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman. Itu yang disebut tadi Koleo itu namanya non-fungible token. Gambaran umumnya adalah tidak bisa terbagikan, non-fungible token. Karakteristiknya tidak bisa terbagikan gitu. Nah, ini untuk utilitasnya ke depannya itu teman-teman bisa lihat tuh di sebelah kanan, itu bisa tadi tuh yang disebutkan kan in-game items, real estate, sertifikat real estate juga bisa gitu kan. Lalu apalagi token itu kan di bawah itu ada non-restricted fungible token. Dia ada real estate juga, cuman yang punya adalah regulator. Nah, lalu sebelah kanannya restricted fungible token. Itu sama, tapi sekuritas atau surat berharga, sertifikasi. Yang atasnya lagi fungible token. Nah, fungible token ini seperti yang kita tahu cryptocurrency lah, crypto aset. Itu ada in-game point. Coba bayangkan teman-teman. Kan teman-teman sekarang mungkin ada ShopeePay, ada GoPay. Bayangkan suatu saat nanti GoPay bisa dipakai, poin di GoPay itu bisa dipakai di ShopeePay juga. Gitu. Nanti roadmap-nya akan seperti itu. Gitu teman-teman. Itu terkait token. Nah, di sini kita juga mau infokan bahwa ini disclaimer dulu ya teman-teman semuanya. Ini bukan untuk ajakan untuk membeli atau menjual. Kita untuk sharing. Sebenarnya ngobrol santai. Jadi kalau ada pertanyaan langsung. Kita juga sama-sama lagi belajar gitu. Betul Koleo ya? Iya. Betul. Terus tadi kan masalah metaverse ini teman-teman ya. Kenapa sih kok metaverse kayak gini? Bagusnya apa sih? Ya kita lihat aja yang sekarang yang company-company besar aja sudah terjun ke dunia metaverse. Contohnya itu saya mau izin screen share lagi. Itu ini teman-teman. Kelihatan ya, Koleo, teman-teman? Yuk, kelihatan. Nah, coba bayangkan.
JP Morgan, bank yang besar tuh dia udah punya kantor tersendiri di metaverse. Bahkan beberapa klien-klien saya juga sudah mulai mempersiapkan itu juga untuk beriklan, untuk apa gitu kan. Ini menurut saya cukup luar biasa. Kenapa? Ongkosnya murah. Maksudnya dalam artian gini, kita bisa iklan tapi seluruh dunia bisa tahu produk kita apa gitu. Ada lagi, kalau yang sini kan mungkin banyak yang pakaian ya, teman-teman ya, yang jual-jualan. Lalu di teman-teman TDA itu, mana tadi ya? Ini saya share screen saya lagi. Nah, ini dia. H&M, retail chain store. Dia udah mulai masukin dunia metaverse juga. Nah, itu menurut saya potensinya sangat-sangat bagus gitu. Makanya paling enggak, kenapa enggak sih kita mempelajari ini sebelum semua nanti kita ketinggalan gitu kan? Itu paling Koleo. Apa mungkin ada lagi pertanyaannya? Ada pertanyaan di chat itu, Mas Chandra sama Pak Ahmad. Atau saya mau ini aja deh, utilitasnya aja kali ya, blockchain itu ya. Ini coba saya sharing screen. Atau dijawab dulu Koleo, apa? Apa? Ya, mana Mas Ahmad? Pak Chandra, yang minta orang kan ada yang raise kan itu. Ada pihak yang istilahnya menambang lah itu ya. Meaning ya. Jadi ketika ada transaksi ya, pencatatan transaksi gitu ya. Nah, itu bagaimana hubungan dengan NFT ya menurut Pak Chandra? Pencatatan apa, Pak? Pak Budi? Pencatatan transaksi tersebut, misalnya antara pembelian suatu NFT pakai jaringan Ethereum, kemudian ada pihak yang menambang, kemudian dicatat, ya itu seperti itu, bagaimana itu hubungannya? Padahal kan kadang-kadang kan orang itu kan membuat NFT sendiri misalnya, atau membuat dunia metaverse-nya sendiri, kayak sekarang kan lagi marak tuh bikin token sendiri kayak gitu kan ya. Gimana menurut Pak Chandra tuh? Kira-kira apa yang perlu diantisipasi supaya kita tidak kejeblos ke investasi bodong? Investasi bodong ya. Yang lagi ngetren robot trading, Pak ya. Iya. Ya kalau menurut saya sih kalau misalkan terkait kripto ya, kripto ya paling aman ya Bitcoin. Nah, saya mau tunjukin aja deh. Betul ya. Ini sebentar. Iya, token micin ya kata Pak Leo ya. Koin micin ya istilahnya ya. Iya, koin micin. Koin micin. Saya mau tunjukin. Kalau kita memang kripto, ini dia teman-teman. Kenapa sih kripto itu? Ini dia, oke. Potensinya di kripto. Ini teman-teman. Ini dari website @marketcap. Itu apa sih isinya? Itu kapitalisasi pasar di seluruh dunia, entitas. Nah, contoh yang pertama itu adalah emas, teman-teman. Yang kedua Apple, nah ini perusahaan minyak, Microsoft, Google, Amazon, perak, Tesla. Nah, Bitcoin ini masuk di 10 besar, teman-teman. Market cap-nya, kapitalisasi pasarnya. Nah, kalau yang tadi ditanyakan kripto, ya supaya nggak itu, tadi tuh yang di Koleo, di do your own research gitu, Pak Budi. Misalkan ini, ada besok, ada kan hari ini ada token AXIK ya, kalau di Indodax teman-teman ya. Nah, itu paling nggak sebelum exchanger, koin-koin yang ada di exchanger, di apa tuh, di istilahnya di filter dulu. Paling nggak kalau di Indodax, sudah masuk Indodax, ya paling nggak udah diverifikasi sama Indodax, token nominya gimana. Nah, bisa lah. Cuman jangan terburu-buru juga. Cuma don't put your egg in one basket gitu. Jadi ya harus dibagi-bagi. Tergantung resikonya sih kan, kalau di kripto ini kan profil resikonya masing-masing kan berbeda, Pak Budi. Gitu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau nambahin? Itu ada pertanyaan aja tuh. Gimana, Pak? Ada raise hand dari Mas Said sama Mbak Dianita. Ya, monggo Mas Said. Izin sharing. Ya, silakan Mas Said. Iya, kebetulan saya sendiri
mining crypto ya. Kalau untuk metaverse yang saya dapat info dari kawan itu, metaverse yang sedang digarap Facebook itu dia justru mau mencoba menggabungkan antara metaverse yang sudah ada. Nah, jadi kayak misalnya Decentraland atau tadi Axie Infinity. Nah, itu kan dia masih berdiri sendiri metaverse-nya ya. Nah, jadi NFT yang laku di Decentraland nggak akan laku di Axie Infinity, atau belum tentu laku di Axie Infinity, atau mungkin harganya tidak semahal di Decentraland. Seperti itu. Atau mungkin malah nggak ada di Axie Infinity. Nah, yang pernah saya dapat itu Facebook itu yang lagi dibangun oleh Facebook itu dia menghubungkan semua metaverse yang sudah ada jadi satu, nanti terkoneksi, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau yang tadi yang hubungan mining dengan NFT ya, kalau mining itu kita kan dapat kripto ya, dapatnya kripto bisa mining BTC, bisa mining ETH. Nah, si uang kriptonya ini bisa kita beli untuk NFT gitu. Nah, NFT itu ibaratnya kalau bisa kita bilang itu karya seni lah, karya seni yang didaftarkan di misalnya di sini di Haki gitu, karya seni yang didaftarkan di Haki. Nah, terdaftar di Haki jadi ada harganya gitu. Bisa aja kita download, save, copy gambarnya kita punya, tapi itu nggak laku. Nah, hakinya itu apa? Ya itu tadi blockchain. Jadi ada codingnya lah, si gambar si CryptoPunk itu ada codingnya, dia jadi terdaftar di blockchain. Nah, kalau kita orang copy, save atau download, ya dia punya gambar, tapi gambar yang dia punya tidak terdaftar di blockchain. Jadi seperti itu. Nah, tadi juga saya baca-baca ya, ada yang nanya mulainya gimana, mungkin bisa dijelaskan dulu sih. Wallet, jadi ada yang namanya wallet untuk nampung kripto, ada dompet digital gitu. Untuk Indonesia ada wallet Indodax, ada Luno, ada toko kripto, ada Pintu. Nanti yang mau mulai kripto mungkin bisa cari di aplikasinya di Play Store. Nah, cara dapat kripto ada beberapa cara, mulai dari yang gratis sampai yang berbayar. Yang gratis itu ada airdrop, ada Faucet. Faucet itu ada web-web yang ngasih kita tes-tes, tugas-tugas kayak kita harus visit ngeliat iklan selama berapa detik. Nanti setelah kita ngeliat iklan kita dapat reward 0,0 sekian kripto gitu. Nanti bisa kita kumpulin, masuknya ke wallet. Atau juga kita bisa mining atau bisa invest atau trading. Sekedar nambahin aja, sekedar sharing, kurang lebih begitu. Terima kasih Pak Sahid, thank you. Thank you Mas Sahid. Tidak terlepas dari kripto ya, tidak terlepas dari Ethereum dan Bitcoin ya, artinya kalau misalnya ingin membuat suatu kripto sendiri bisa jadi aja ya, jadi orang nggak tergantung pada Bitcoin dan Ethereum, bisa jadi mungkin juga ya, seperti Pak Chandra atau Pak Leo bilang tadi ya. Bisa, kemarin juga di Indodax kan sempat rame tuh yang token Cibaduyut, di developer Cibaduyut yang scam berapa M tuh, hilang uang investor itu. Iya, ada dari developer dari Cibaduyut tuh bikin token, dia nge-FOMO-in sampai ke investor-investor luar, sampai berapa juta BSC itu saya lupa juga. Akhirnya setelah laku keras, developernya hilang. Itu kalau termasuk misal kita buat NFT kemudian kita jadi semacam sedikit crowdfunding ya, seperti yang Pak Leo bilang tuh, kemudian walaupun kita kasih roadmap, kemudian nanti orang tertarik gitu, bagus nih, sebelum public gitu kan, dijual di ini dulu dah, di private seller dulu ya, di whitelist lah gitu ya. Nah, itu mirip-mirip crowdfunding sebenarnya ya, apa bisa kena bapeti ya kalau menurut teman-temannya? Gimana Pak Budi? Maksudnya crowdfunding? Ya, jadi gini. Jadi kan contoh misalnya, jadi misalnya buat suatu project, ada orang bikin suatu project NFT gitu ya. Nanti pokoknya ini projectnya bagus nih, nanti bakalan istilahnya tujuannya nanti roadmap-nya jelas, bakalan nanti masuk ke metaverse, kemudian misalnya ada untuk fashion show atau apa tadi yang di teman-teman ada bikin yang dipraktikkan juga sama Pak Leo ya. Gitu tadi. Nah, kemudian yang jadi masalah itu kalau misalnya
orang tertarik, wah ternyata bagus nih. Oh ini kalau gitu saya beli dah ininya apa namanya NFT-nya kayak avatarnya lah gitu ya NFT avatarnya gitu ya. Mereka beli karya seninya gitu. Nah itu kan apakah termasuk pengumpulan dana dilihat dari sisi Bapetinya karena menarik orang untuk ini atau free ya sekarang ya atau nggak ada aturan ya? Nanti saya Apa kasih maksudnya contoh kenapa terakhir, kayak boleh nggak? kayak si Boleh, yang Anang itu kenapa sempat itu kan kenapa sempat panggil gitu ya dari Bapeti ya? Nanti saya kasih contoh NFT yang saya beli terakhir, roadmap-nya seperti apa ya? Boleh ya Pak ya? Iya. Boleh. Ibu Dianita dulu nih, dari tadi kayaknya udah ngangkat tangan sampai buka kamera nih. Sampai melotot nih kayaknya. Taruh perhatian. Iya nih saya lagi berusaha menerjemahkan yang dibicarakan hari ini gitu. Maklum awam banget sih soalnya ya. Jadi kan yang dibahas kan metaverse, NFT, sama kripto. Saya lagi mencoba menghubungkan apa sih sebenarnya kaitannya antar tiga ini gitu. Terus belum lama ini juga saya biar nggak biar rada nyambung dikit udah sempat baca-baca sih tentang metaverse. Ya. Jadi bener nggak sih kalau gini nih ringkasannya? Metaverse itu kayak dunianya gitu kan? Kayak kalau misalnya secara fisik tuh ada negaranya. Ada negara Indonesia punya mata uang rupiah, ada Amerika punya dolar dan lain-lain gitu ya. Terus cryptocurrency itu mata uangnya yang berlaku di komunitas metaverse itu. Habis itu orang-orang yang di dunia metaverse itu adalah NFT, avatar-avatar yang bisa dibeli dari NFT. Nah kalau misalnya bisa nggak sih kita muncul di sebuah metaverse tanpa avatar yang dibeli dari NFT? Misalnya kita bikin sendiri atau metaverse itu menjual NFT sendiri atau menjual avatar sendiri di dunia itu gitu. Jadi kenapa kita harus beli NFT untuk mengisi metaverse itu dan apakah NFT itu berlaku di setiap metaverse? Kayak misalnya kita mau berkunjung ke Singapura kan nggak perlu visa misalnya, tapi kalau kita mau ke Korea aja perlu beli visa gitu kan. Pengertiannya gitu biar gampang gitu buat saya. Terus juga Indonesia juga katanya mau bikin metaverse Indonesia yang untuk memudahkan komunitas dan ekosistem untuk kita sendiri, di mana di situ akan berlaku rupiah dan bank-bank juga udah mulai mengembangkan sistemnya supaya bisa berlaku di metaverse Indonesia itu. Bahkan konon kabarnya nanti di dunia metaverse Indonesia itu kita bisa menemukan kota-kota Indonesia sekaligus promosi pariwisata Indonesia. Terus juga sampai resto-resto juga buka di situ, kita bisa pesan McD di metaverse, tapi nanti datang beneran burgernya gitu, tapi bayarnya pakai NFT kayak gitu. Kayak gitu nggak sih gambarannya gitu biar mungkin teman-teman yang lain juga ada yang sebego saya gitu. Masih blank banget soalnya gitu Pak. Iya. Jadi kan Koleo, saya izin jawab dulu Koleo. Iya, Mungkin boleh. dari versi yang berbeda ya. Iya. Oke, mungkin dari versi yang berbeda. Mungkin saya nggak akan bicara tentang kripto ataupun lainnya ya, karena background saya dari technical. Jadi kalau mungkin ya nanti akan nyambung dengan pertanyaan Mbak Dianita ya. Jadi saya lupakan dulu kripto. Jadi kalau memang saya punya kemampuan untuk bikin aplikasi ya, ini dalam hal ini misalnya saya buat satu NFT, saya akan buat satu metaverse, tidak terkoneksi dengan metaverse siapapun. Ya, jadi ini istilahnya adalah metaverse yang saya buat sendiri. Jadi misalnya saya buat adalah kaitannya metaverse untuk tour digital. Ya, untuk tour digital. Jadi contoh misalnya ada calon turis dari Malaysia mau ke Bandung. Ya. Kenapa ke Bandung? Karena kalau kita ke Bandung ya sebelum Krismon kita akan sebelum pandemi kita banyak ketemu Malaysia. Jadi asumsi saya mereka suka ke Bandung. Jadi sebelum ke Bandung biasanya kan mereka browsing di web, cari info tentang tempat wisata, kuliner dan sebagainya. Nah, dengan adanya metaverse yang saya buat ini, ya, ini nggak terkoneksi dengan yang lain-lain. Mata uangnya pun juga katakanlah mau rupiah atau dolar gitu, mata uang yang berlaku. Jadi orang Malaysia itu bisa melihat semua yang terkait Bandung di metaverse saya itu. Dia bisa melihat tempat-tempat wisata dan wisata kuliner mana sih yang lagi viral, yang lagi happening. Jadi dia bisa istilahnya dia masuk, lalu dia bisa ya kayak browsing-browsing, tapi ini dia bisa ngeliat-liat sendiri gitu.
makanannya apa, oh kayak gitu. Terus tempat wisatanya misalnya di Lembang dan sebagainya, dia bisa ngelihat. Lalu saya dapat uangnya dari mana? Karena nggak pakai kripto misalnya. Saya dapat uangnya dari mana? Ya dari pengunjung itu. Pengunjung itu ketika dia masuk, ya maksudnya gini, kan daripada dia nanti datang tanpa info apa-apa, kan lebih baik dari awal dia akan melihat-lihat dulu. Jadi bayarnya saya dapat uangnya dari situ yang pertama. Lalu yang kedua adalah iklan. Ya orang-orang tentu bisa iklan sama seperti yang lain. Ya, khususnya adalah tempat-tempat wisata ataupun kuliner-kuliner yang mau di-highlight. Jadi nanti diatur. Kuliner yang iklan ada 10, yaitu yang lebih banyak ditampilkan, meskipun yang lain juga tetap ada. Tempat wisata juga begitu, dia bayar, saya develop misalnya, dia bayar, nanti itu yang jadi rekomendasi. Nah ini juga bisa diduplikasi tempat-tempat lain, atau ya kalau mau terkoneksi ya satu Indonesia misalnya. Jadi itu mungkin kalau saya dari sisi yang non investor ya, non kripto, saya akan buat seperti itu. Jadi itu mungkin gambaran lain, peluang apa sih yang bisa kita dapat dari metaverse ini, ya, tanpa tadi misalnya bicara tentang kripto misalnya. Ya. Jadi mungkin itu hanya sebagai tadi kaitannya juga dengan pertanyaan Mbak Dianita gitu. Kalau Indonesia mau bikin ya bisa jadi ya akan seperti itu gitu. Jadi mata uangnya dipakai ya rupiah aja. Gitu. Orang mau datang ya iklan segala macam ya tetap ada sama seperti metaverse lain. Gitu. Tapi ini nggak terkoneksi. Karena apa ya? Karena kita mau pakai mata uang kita sendiri. Gitu. Kalau mau masuk ke yang tadi punya Mark Zuckerberg ya silakan aja gitu. Karena masing-masing akan punya ciri khas sendiri. Dan kalau menurut saya tidak akan bisa semua metaverse disatukan jadi satu. Sama seperti marketplace, ada misalnya ada Tokped, ada Bukalapak, ada Shopee. Masing-masing pun juga punya mata uang masing-masing, punya koinnya kan. Koin maksudnya mata tetap rupiah, tapi kan ada kayak cashbacknya segala macam. Koin tuh nggak bisa kita pakai punya di Tokped, nggak bisa kita pakai di Shopee, nggak bisa kita pakai di Bukalapak. Ya udah masing-masing, nggak ada masalah gitu. Terus si pengguna gimana? Ya terserah pengguna mau milih pakai marketplace mana gitu. Demikian juga dengan metaverse nanti. Pengguna ya sesuai dengan kebutuhannya aja gitu. Karena kalau ketika bicara harus kripto mungkin ya harus dengan memiliki dana tertentu. Tapi ini dengan istilahnya mungkin dengan dana minim bisa masuk ke sana. Ya mungkin itu dari saya, dari sisi kalau saya punya kemampuan, istilahnya saya akan bikin metaverse seperti itu, yang tidak terkoneksi dengan yang lain ya. Tapi ya itu dapat uangnya dari mana ya? Dari pengunjung yang masuk sama iklan-iklan yang di dalam itu. Ya mungkin itu sedikit aja tambahan dari saya di luar kripto. Silakan Koleo atau yang lain. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Ya, kadang-kadang mungkin jawaban kita semua belum tentu memuaskan yang nanya ya. Tapi kita berusaha memberikan apa yang sudah pernah kita jalankan dan kita pikirin kira-kira ini seperti ini loh. Iya kan? Jadi kan ini kan project juga baru ya, metaverse dan NFT ya. Semua masih meraba-raba. Sama seperti pertama kali website keluar, orang website ini mau dibawa kemana nih? Ya kan, tapi ternyata sekarang sudah bisa chat, transaksi, ya kan. Mungkin kita masih ingat ya, dulu web 1 itu kan cuma kayak pengumuman doang, dijual ABCDE, itu kan namanya web titik 1. Kemudian web titik 2 udah bisa transaksi dan segalanya. Nah sekarang kita memasuki web titik 3 yang lebih banyak lagi hadir utility-nya gitu. Susu yang. Nah, mungkin kalau apakah masih mau lanjut? Saya masih ada 2 nih. Bagaimana, kenapa orang membeli NFT sama cari tahu NFT. Kalau memang masih mau lanjut, saya lanjut, atau kalau enggak, ya udah gitu. Lanjut aja kok, lanjut aja. Lanjut ya. Lanjut aja. Pak Jimmy mau nanya nanti dulu ya Pak Jimmy ya. Saya udah lihat sih Pak Jimmy. Nanti ingetin saya ya Pak Jimmy ya. Koleo, saya mau nambahin sebentar, bisa? Iya silakan. Tadi kan betul tuh Bu Dianita tuh, jadi dunianya nama metaverse, koinnya nama, kalau kita kan koinnya ICO kan, initial coin offering, bisa dipakai. Nah, tadi saya mau nambahin Pak Ahmad tadi tuh, bisa nggak sih dipakai, misalkan Bu Dianita, kita di Indonesia, nanti punya dunia metaverse, dipakai lagi di daerah Inggris, sebenarnya bisa, karena teknologi blockchain itu. Ada namanya ISO 20022. Nah, itu International Standard Organization, itu mengatur mengenai sinergitas transfer teknologi keuangan. Nah, itu bisa, Bu. Jadi
sekarang Indonesia pun akan membentuk suatu CBDC, Central Bank Digital Currency. Coba bayangkan aja. Nah, itu di Asia itu sudah, di Malaysia sudah ada, di Singapura sudah ada, Thailand sudah ada. Nah, itu bayangkan saja, sebenarnya uangnya itu nanti kita satu aja, Pak. Cross border payment, namanya pembayaran lintas negara. Jadi cuman itu sekarang yang lagi ngetren adalah teknologi blockchain-nya, teknologi yang dipakai namanya Ripple Labs, di mana XRP yang sekarang lagi masalah kan di Amerika. Nah, itu jadi sebenarnya bisa, karena udah mulai ke arah sana, ada CBDC tadi itu, Central Bank Digital Currency. Contoh kasusnya sendiri di Rusia sekarang. Rusia udah diblok sama dunia internasional mengenai transaksi keuangannya, atau yang disebut SWIFT, RTGS lah, RTGS di dunia ini namanya kan. Dia pakai apa? Dia pakai kripto. Jadi walaupun di blok itu dia bisa pakai kripto. Kripto nggak ada borderless gitu, nggak ada barriernya. Mungkin di satu pihak ada negatif, di satu pihak ada positifnya juga. Jadi memang nanti suatu saat nanti pasti ada namanya yang satu mata uang gitu. Gitu bisa dipakai di mana-mana gitu. Itu sih kalau Pak Ahmad. Mungkin teman-teman lain? Ya, setuju Pak Chandra. Pasti bakalan ada satu mata uang ke depan yang disetujuin, yang desentralisasi ya. Mau nggak mau gitu ya. Secara teknis Bahkan itu jadi satu nation nanti kita. Satu dunia, nggak ada negara-negara lagi. Nah, kalau nanti satu currency gitu, yang kripto gimana jadi ntar kira-kira ya? Kalau memang nanti kalau CBDC masing-masing negara ada, Pak Ahmad, Mas Ahmad. Ya. Nah, itu CBDC itu sifatnya kalau saya nggak salah itu hybrid antara sentralisasi dan desentralisasi. Tapi kalau yang namanya kripto, yang murid kripto yang dulu Satoshi itu yang menciptakan, dia pengen desentralisasi gitu. Jadi akan ada pasarnya tersendiri. Cuma yang dipakai CBDC itu ya teknologi blockchain, di mana kripto juga memakai seperti itu. Ya memang kalau secara teknologi itu sangat memungkinkan. Tinggal nanti emang kebijakan sama, maksudnya gini, masing-masing nanti akan punya ego masing-masing. Ya sama tadi saya contohkan seperti marketplace ya. Ada 3 marketplace besar di Indonesia, ya masing-masing. Lu mau nggak disatuin? Ya secara teknis itu mudah, secara teknis itu bisa. Tapi yang non teknis masing-masing akan punya ego sendiri. Maksudnya secara teknis nggak ada masalah, itu pasti bisa. Kita yang ya nggak tahu. Regulasi yang mudah-mudahan memang ada satu itu dipakai dan semua mau nerima gitu. Karena kalau semua mau nerima ya udah enak gitu. Mungkin itu aja. Ya, secara birokrasi ya intinya ya Pak ya. Ahmad. Ya betul, birokrasi ya. Birokrasi sama itu ego masing-masing gitu. Kayak semua operator kan udah kompak sebenarnya, bintang 1 2 3 pagar untuk cek pulsa kan. Semoga bisa begitu juga. Iya. Tapi harga pulsa masing-masing. Bintang 1 2 3 pagar. Udah. Ngomong-ngomong NFT di Indonesia mana yang lagi tren nih? Udah pada beli belum? Nah, itu Koleo mungkin. Ya, jadi lanjut ya. Ya, lanjut. Untuk pertanyaan itu saya nggak berani menjawab karena itu kan subjektif. Nanti ada orang yang kalau saya setuju nanti masuk rugi, atau saya tidak setuju ada orang yang dirugikan. Lebih baik Dior, NFA, seperti itu aja ya, Pak Budi ya. Goreng-goreng. Iya, saya nggak mau menjawab terlalu jauh lah, itu harus punya kejelian tersendiri. Nah, saya mau lanjut. Kenapa sih kesimpulannya kita beli NFT itu karena apa gitu loh, orang mau beli NFT? Ya, seperti yang sudah tadi saya tunjukkan ya, bahwa itu salah satunya adalah karena ada komunitas di dalamnya, kemudian ada utility-nya. Utility-nya seperti tadi, adalah kegunaan bisa mendapatkan profit. Nah, ini ada satu, saya share screen lagi ya. Di mana ini ya? Saya share screen. Ini saya share lagi. Nah, ini ya NFT yang ketiga yang saya beli sih, karena udah juga lihat ternyata NFT yang di game itu tadi kegunaannya yang di game. Kalau ini berdasarkan art juga ada, ataupun flexing. Flexing itu misalnya kita merasa bangga loh bisa punya NFT seperti ini gitu. Bentar ya, mana ya?
Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Udah ya. Nah ini kalau masuk lagi baru ya, dengeran lagi ya. Nah, ini NFT yang saya beli, yaitu Ezek ya. Yaitu waktu itu saya beli karena ada public figurnya di dalamnya, yaitu bintang penyanyi lah ya, penyanyi nomor 1 dia bilangnya ya kan, nomor 1 di Asia, yaitu Jay Chou. Nah, jadi dia ada roadmap-nya. Nah, ya kalau kayak gini-gini kan kita lihat nih, cara membeli NFT-nya karena ada utility. Utility-nya dilihat dari mana, dari roadmap. Dia kan bilang ya kan, kalau misalnya first quarter, berarti di 3 bulan pertama, apa yang akan dilakukan? Seperti ini. Kemudian di bulan kedua, dia akan membangun virtual concept, yaitu bisa diakses lewat phone, ataupun VR headset for high quality. Kemudian juga ada multi-chain entertainment, metaverse, platform launch, building. Jadi akan ada juga bioskop secara virtual, kemudian juga ada hak daripada orang yang memegang NFT ini, Pantaber, mendapatkan right. Nah ini saya termasuk yang bullish gitu ya. Jadi waktu itu saya beli di 0,3, ATH-nya di 8,8. Saya nggak jual di situ. Saya karena merasa ini bisa naik tinggi lagi ya kan. Tapi ternyata nggak begitu, karena dia perlu waktu dari pertama kali keluar Januari 1 sampai roadmap itu selesai di fourth quarter, berarti kan di bulan 10, 11, 12 baru keluar nih Ezek virtual concept launch sama ininya ya kan. Nah, saya tergiurnya di sini lah. Orang udah ada public figurnya, kemudian juga akan pengumuman dengan multi-chain teknologi partnership top high-tech brand. Nah, waktu saya cari ini, orang udah pada bilang ini adalah HTC. Dan di dalamnya itu pun sebenarnya ada anaknya HTC, si et al. Yang kita tahu HTC itu kan perusahaan besar juga ya untuk Google virtual reality. Jadi percaya diri banget nih waktu itu saya nih. Ya, apalagi ini juga dikasih nih, mungkin teman-teman kalau yang seangkatan saya tahu ya, bintang film, ngomong aja masih bintang film, harusnya artis ya. Artis bela diri terkenal kan Jean-Claude Van Damme ya. Dikasih nih yang ini Jean-Claude Van Damme. Ya kan berarti kita udah ngerasa ini nih salah satu NFT-nya ya. NFT bentuknya kayak gini. Gambar. Jadi kalau punya gambar ini bisa mendapatkan fasilitas ini semua. Ya sampai di 8 ETH itu saya merasa dia masih bisa naik lagi, percaya diri, tapi ternyata nggak gitu. Ternyata di second quarter ini kan belum terjadi. Third quarter ini belum jadi, fourth quarter ini belum jadi, harganya turun karena lebih banyak orang yang menjual untuk membeli proyek-proyek baru lagi. Nah, jadi yang saya mau bilang ini kesimpulannya orang beli NFT karena salah satunya ya roadmap utility, kemudian secara komunitas kuat atau tidak, ketiga man behind the skin, dan yang keempat adalah kebanggaan kita. Kalau pakai NFT ini berarti kita kan komunitasnya artis loh. Kalau misalnya kayak BAYC, Bored Ape Yacht Club yang gambar monyet yang mahal banget tuh ya. Mungkin kita lihat ya, Bored Ape Yacht Club. Ini kita lihat ya harganya berapa ya. Kok orang mau sih beli seperti ini kan? Nah ini tuh harganya di floor price itu adalah harga paling dasar aja 84 it. 84 it kali hari ini antara 40 juta lah ya. Kurang lebih 300 ya, apa 3 miliar ya. Nah, kok orang mau sih? Karena ketika kamu punya gambar seperti ini dan kamu bisa taruh di Twitter kamu atau di jam kamu, smartwatch kamu, ya kamu sekelas lah dengan Eminem dan bintang-bintang artis terkenal lainnya. Nanti bisa cari deh yang punya Bored Ape ini siapa aja gitu. Ya, jadi 4. Kenapa orang mau beli NFT? Yaitu ada flexing, gue bisa loh membanggakan diri gue bukan lagi dengan jam tangan Rolex ataupun dengan mobil-mobilan, tapi ini ada satu nih, yaitu gambar seperti ini gue bisa beli gitu kan. Kemudian juga utility-nya apa? Ya bisa kayak tadi, bisa bertemu ataupun bisa nonton virtual reality di sinema yang akan diadakan di platform dia. Yang ketiga adalah orang yang belakangnya itu siapa gitu kan. Yang keempat komunitas. Itu kenapa orang beli NFT, itu kesimpulannya ya. Nah, beberapa hal yang harus dihindari membeli NFT adalah satu, sekarang ya, kalau lihat timnya belum di docs, maksudnya gimana sih? Ini kan kita bisa masuk ya ke ini. Nah, di sininya biasanya mereka nggak berani terang-terangan nih siapa. Nah, kalau ini udah terang-terangan. Walaupun ini kalau menurut saya masih kurang jelas sih sebenarnya sih. Harusnya ada benar-benar gambar orang. Dalam arti menjelaskan dia siapa, kedudukannya apa. Nah, orang harus lihat ininya, jangan
membeli kucing dalam karung lah ibaratnya, karena dunia NFT itu liar juga, bukan liar ya, wild lah ya, maksudnya berbahaya karena banyak juga orang yang mengambil kesempatan karena tahu di sini banyak kumpulan ikan. Jadi mereka itu ya berusaha menipu ataupun membuat kita jadi hilang uang yang kita tanamkan. Jadi benar-benar harus hati-hati di sini. Kemudian cara cari tahu NFT gimana? Ya kan, cara cari tahu NFT sebenarnya gampang, tinggal ikutin aja Twitternya. Bisa ikutin yang kalau orang Indonesia ya, yang di Indonesia ya, yaitu Lukca Nasir 712, kemudian Muda Cuma Sekali, ataupun kalau yang luar negeri itu, yang di dalam negeri itu Jejo atau Arno Purnomo, Chef Arno, kadang-kadang mereka kasih tahu juga ya NFT ataupun white mint ataupun whitelistnya, mintingnya gimana. Kalau yang luar negeri bisa Gary V atau Jeneka 333. Nah seperti itu. Terus mungkin kalau untuk sampai langkah-langkah membeli NFT saya nggak bahas dulu deh ya, karena itu udah terlalu teknis dan agak mendalam. Pertanyaan orang banyak di sini nih, modal untuk NFT berkisar berapa? Kalau menurut saya sekarang dan diakui oleh beberapa orang itu antara 0,5 sampai 1 ETH, karena ada gas fee yang cukup tinggi, bisa kadang-kadang kalau lagi perang gas fee itu $100. Jadi belum beli NFT-nya aja bisa sampai 20 sampai $100 gitu. Jadi aman adalah it-nya itu 0,5. Ya, terus kemudian ya, ini yang penting nih ya, kalau udah memasuki NFT dan untung ataupun profit ataupun rugi, jangan terlalu sayang sama NFT atau project atau personal, karena semua masuk NFT tujuannya profit. Kalau sudah untung dijual, jangan nggak dijual, ya kan? Karena kadang-kadang di dunia kripto ini yang main pasti akan merasakan banyak penyesalan. Aduh, gue jual kok malah tambah naik. Gue nggak jual, gue beli, gue nggak beli kok dia malah naik. Gue beli kok dia turun, ya. Karena ada pepatah apa? Penyesalan datangnya selalu terlambat. Kalau datangnya duluan pendaftaran. Kalau di kripto penyesalan jangan terlalu lama disesali, karena akan banyak lagi penyesalan yang akan datang. Karena kalau kita ketinggalan project ini ya udah lupakan, karena masih akan ada project-project lain yang sebenarnya mungkin itu opportunity kita di sana. Gitu ya. Kemudian tanamkan sikap besar hati, keputusan apapun yang sudah dianggap deal, anggap saja ada rezeki orang lain. Misal kita beli nih, ternyata dia naik, kita jual, ternyata dia naik lagi. Oh ya udah, anggap aja itu memang orang beli sama kita kan mau untung, ya bisnis kan. Orang beli barang sama kita kan dia mau untung, ya udah, jangan disesalin gitu. Justru harus kita bersyukur. Jadi intinya di dalam kripto ini akan ada banyak penyesalan, tapi selalu ingat, udah lupakan saja. Kita tetap harus selalu bersyukur, ingat selalu apa yang sudah kita dapatkan daripada apa yang kita kehilangan. Ya, gitu aja sih dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan atau Pak Chandra mau lanjutkan, silakan. Terima kasih. Mas Randy, raise hand lagi. Silakan Mas. Ya, nanya ya mungkin sedikit teknis ini ya. Jadi kan sepengertian saya nih ya dari semua yang diomongin tadi kan NFT itu kan berarti kan digital asset lah yang ditaruh di dalam blockchain lah, benar nggak? Jadi misalnya kayak NFT ditaruh di mana ya, di dalam anggapnya Ethereum blockchain lah, benar nggak? Kita upload gambar, terus masukin ke Ethereum blockchain, kita dapat address-nya kan. Terus mungkin kalau Twitter udah ngadopsi NFT, berarti kita kalau mau ganti avatar tinggal masukin alamat blockchain-nya gitu ya, benar nggak sih? Ketimbang upload gambar sendiri gitu loh, JPEG gitu loh. Gimana? Ini nanyanya ke Pak Chandra atau saya ini? Yang bisa jawab aja. Oh, yang bisa jawab. Ya Pak Chandra atau Pak Jimmy deh. Kalau, kan itu kalau mesti NFT, ada itu loh. Yang prakteknya kan Poleo. Coba Poleo, prakteknya NFT lah. Iya, ulangi lagi gimana? Ya, jadi kan sepengertian saya nih selama ini kan yang udah diomongin, NFT itu kan adalah digital asset yang ada di blockchain, benar nggak? Iya. Ya kan, kayak kamu bilang tadi kan, oh ini ditaruh di dalam Ethereum punya ini, makanya kalau beli atau apa itu ada gas fee-nya berapa gitu kan ya, benar nggak, $20. Ya kan, berarti kan sepengertian saya, oh ini NFT kenapa dia bisa non fungible, ya kan? Karena ini unik di dalam blockchain itu gitu loh, benar nggak? Iya. Ya kan, saya tidak langsung gitu. Berarti kan kalau misalnya Twitter mau ngadopsi NFT, ketimbang kita upload
foto, misalnya upload foto, nyari JPEG untuk upload ya kan, di mana kalau misalnya si Gozali gitu kan, gue tinggal crop aja nih, gue upload gitu kan, bisa kan. Tapi berarti kalau Twitter mau adopsi NFT, tinggal masukin alamat blockchain-nya, ntar dia bakal buka blockchain itu, ini ada JPEG, dipasang JPEG-nya di situ gitu kan. Iya, verified ya maksudnya ya. Dia jadi lihat dompet kamu ada nggak gitu. Jadi dia verified lewat dompet, bukan di. Iya, tapi kan dompetnya itu kan dia harus tahu dong digital asset di bawah, di belakang dari address itu apa kan, benar nggak? Iya, kecek. Nah itu kan ada fotonya Gozali itu, benar nggak? Jadi kan jadi avatar kita jadinya Gozali, makanya itu nggak dianggap non fungible gitu kan, walaupun kelihatannya ini digital asset bisa di copy paste doang dengan gampang, tapi dengan masukin ke blockchain dia jadi unik sendiri, benar nggak? Karena satu address itu kan ya satu token lah ibaratnya gitu kan ya. Iya betul. Nah, pertanyaan saya gini nih, apa yang men-stop misalnya saya upload lagi gambar Gozali ke dalam blockchain? Jadi ada 2 gambar Gozali yang sama di blockchain tersebut gitu, tapi address-nya beda. Ya, Gozali kan protes dong. Pengertian blockchain gua gitu. Ya kan protes, tapi kan kita berarti bisa ada dua Gozali yang sama dong di dalam Ethereum blockchain. Boleh aku bantu Bang Leo? Iya, silakan. Betul. Ya, Bang Randy. Ya. Ya, salam kenal, saya Jimmy. Bang, kalau di NFT itu kan Ika harus ngebayangin itu sebuah sertifikat. Satu orang boleh punya banyak sertifikat nggak? Boleh ya? Sertifikat tanah maksudnya misalnya. Jadi NFT itu seperti sertifikat gitu loh. Nah, kalau dia mau di-verify, sertifikat itu harus ketika dia didaftarkan punya alamat email yang didaftarkan. Pertanyaannya, ada orang yang mau daftarin emailnya, ada yang enggak. Yang mau daftarin emailnya, otomatis dia akan kedetek. Maksudnya harus bayar pajak dan lain-lain gitu loh. Tapi kalau ada orang yang nggak mau verify emailnya ke Twitter atau yang lain, ya boleh-boleh aja, sah-sah aja, tapi dia nggak akan di-verify gitu. Jadi kalau ada satu NFT atau yang lain dia punya lebih dari satu, ya dia daftarin emailnya aja, dan dompet itu akan di-verify berdasarkan emailnya dia gitu. Mungkin itu. Terus yang kedua adalah sertifikat ini kan ketika pindah tangan kan harus dibayar, kita harus jual beli sertifikat. Nah, jual beli sertifikat itu dia berada di dengan memakai mata uang apa, gitu loh. Contoh kalau NFT ini dia mungkin di mata uangnya rupiah, ya kan? Nah, di transaksi rupiah ini juga ada buku besarnya akan tercatat, jadi nggak akan bisa tertukar, gitu loh. Jadi NFT ini perkembangannya sangat besar sekali, gitu loh. Contohnya adalah kalau yang saya lihat ya pribadi ya Bang Leo, mungkin boleh saya tambahin dikit ya. Ini ada hubungannya dengan good government gitu loh. Karena kedepannya ketika kita ngomong sertifikat, ketika kita akan nerapin NFT ini ke dalam pemerintahan gitu loh, itu tidak akan terjadi lagi yang namanya sengketa tanah gitu loh, pemalsuan sertifikat dan lain-lain gitu loh. Karena ini benar-benar terregister atas orang tersebut gitu. Dan dia unik gitu. Sedangkan sertifikat tanah aja masih bisa dipalsukan, banyak sengketa gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, saya tertarik dengan Mas Chandra ngomong tentang central bank digital currency gitu. Karena kedepannya ketika kita ngomong suatu negara itu menerapkan blockchain, ya artinya stable coin ya. Karena kan kalau kita ngomong Bitcoin dan yang lain itu kan bukan altcoin gitu. Kita ngomong tidak berdiri pada suatu institusi gitu. Tapi ketika kita ngomong central bank yang menerbitkan suatu digital currency gitu, itu kedepannya good government-nya itu juga akan lebih tercapai lagi. Karena apa? Ketika kita ngomong bantuan nilai tunai, tentang pemerintahan mencetak uang, itu akan semua transparan gitu. Dan Indonesia bisa mengirim dalam waktu beberapa detik ke korban, misalnya korban di Pasaman gempa atau apa itu secara singkat dia langsung bisa kirim bantuan langsung tunai dengan digital currency. Kedepannya seperti itu.
Terus yang terakhir adalah masalah pemilu. Good government ini kita akan ngomong digital currency ini juga ada hubungannya dengan blockchain yang kita akan ngomong terintegrasi ya. Kita punya NIC gitu loh ke suatu nilai apa ya? Ibaratnya spesial NFT lah kita ngomong. Setiap orang punya NFT-nya masing-masing, yaitu apa? NIC kita. Gitu. Nah, NIC kita itu sebenarnya adalah NFT-nya kita gitu loh. Yang kedepannya apa? Ketika kita bisa melakukan pemilu, gitu ya, itu nggak akan ada yang bisa curang lagi, nggak akan yang bisa nyoblos double lagi, gitu. Karena satu NFT ya satu suara. Nah, kalau kita ngomong ke dunia metaverse, itu masih mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi masih research gitu. Tapi kalau kita ngomong secara metaverse-nya dunia nyata, ya, kita bisa memakai seperti itu ke depannya, gitu loh. Nah, tapi kalau secara investasi, ya, saya bilang metaverse ini ibaratnya kayak kita beli properti yang nanti bangunnya 5 tahun kemudian. Pertanyaannya adalah developernya itu Sinarmas bukan gitu loh, atau developernya Podomoro bukan gitu loh. Kalau kita ngomong developernya Anang Land, ya sorry aja, gue kayak agak nggak dulu deh gitu. Nah itu pendapat pribadi, mungkin bahasa saya agak membumi ya. Yang CBDC itu menarik sih Pak, yang Central Bank Digital Currency ya, itu berarti sama aja kayak e-money dong, tapi e-money ada database di belakangnya, cuman kalau CBDC ini back end-nya itu apa namanya blockchain gitu kan, paling lebih cepat doang lah transfernya, benar nggak? Karena nggak melewati network bla 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 lah, benar nggak sih? Benar, jadi kita akan apalagi BI kan kalau di Indonesia bank itu dia nggak punya centralized network kan ya, kalau nggak salah kan masing-masing bank punya network sendiri. Nah, itulah yang kita akan ngomong, fungsi bank ke depannya itu tidak akan sebagai tempat penyimpanan uang lagi. Gitu loh. Karena uang udah masing-masing di dompet digital walletnya masing-masing gitu loh. Fungsi bank akan ditaruh pada tempatnya sebagai mestinya, sebagai penyedia servis, bagaimana mengalokasikan uang kita ke sumber-sumber pembiayaan. Yang menurut saya yang paling tepat adalah ketika kita ngomong bank ini akan bersifat syariah gitu loh. Ketika dia itu menyalurkan gitu loh, langsung direct kepada pembiayaan gitu. Jadi bagi hasil, bagi risiko gitu loh. Nah itu bank kemudian dia tidak akan menjadi rentenir lagi gitu loh. Nah ini yang saya lihat ke depannya adalah fungsi blockchain dan fungsi digital currency gitu. Kita akan bisa membuat bank itu kembali kepada hakikatnya. Harusnya dia itu menolong orang, bukan rentenir. Gitu. Itu sih maksud saya. Ya, oke, makasih ya. Bisa saya tambahkan, Mas Ahmad? Thank you, Pak Jimmy. Keren. Bisa saya tambahkan, Mas Ahmad? Ya, silakan. Birokrasi paling menang biasanya. Orang kaya pada birokrasi, hati-hati ya. Hati-hati. Nih, Pak Jimmy. Jadi memang betul. Sekarang kan ada tadi, sekarang namanya bukan ada namanya open banking, bukan sekarang lagi kayak BCA itu udah ada digital banking, bukan digitalnya tapi digital bankingnya gitu. Nah, nanti berkembang namanya open banking. Makanya itu jadi sebuah ancaman juga teman-teman. Jadi yang punya sanak saudara yang di bank, besok nanti nggak ada kantor lagi, semua open banking. Itu satu. Yang kedua tadi CBDC. Mungkin itu GZG apa untuk menjamin good government saya kan, GCG-nya ya kan. Cuman saya berpikir berlawanan, coba kita ambil contoh. Itu seperti pedang bermata dua. Dalam artian gini, sekarang di dompet kita nih pemerintah nggak tahu nih nomor serinya kita tuh berapa aja. Cuman ke depannya pasti akan tahu karena teknologi blockchain tadi kan yang terhybrid lah, tersentralisasi dan desentralisasi. Coba bayangkan Pak Jimmy dan teman-teman. Kita tahu karakter orangnya itu, bisa kredit karakternya gimana. Bisa aja pemerintah membatasi. Ini Koleo udah mulai banyak makan bento nih, jualan bentonya kebanyakan nih. Saya stop dulu deh uangnya, saya batasin deh, kan gitu. Nah, kalau saya sharing-sharing nih kalau saya, makanya sekarang coba kita juga selain paham itu kita juga mulai kolek yang namanya old school lah, emas, perak, kita nggak ada yang tahu nanti nih gimana, gitu kan. Jadi
kalau suatu saat nanti itu CBDC terus dikontrol sama pemerintah full, wah repot juga. Nah, jadi yang hard asset itu ya kita harus itu juga gitu, old school lah, emas perak yang nenek moyang kita dulu infoin kan gitu kan, gitu. Jadi kalau pada intinya itu saya setuju sama Mas Chandra, kalau suatu teknologi itu pasti punya dampak positif dan tapi juga punya dampak negatifnya gitu. Ya, dengan CBDC ini udah pasti privacy kita akan terbuka semua gitu loh. Kita gunain uang beli rokok berapa bungkus itu kasih ketahuan semua gitu loh. Gitu. Iya. Jadi bahkan uang bahkan pada kasus study case-nya itu CBDC itu akan kasih uang ke korban bencana, tapi dia cuma hanya bisa beli sembako, nggak bisa beli bir. Itu uangnya sampai di lock-nya bisa sampai segitu. Gitu. Iya. Jadi kita akan punya dua kutub tapi keseimbangan gitu loh. Ketika CBDC ini adalah sesuatu yang dikontrol oleh suatu institusi, jadi centralized blockchain gitu loh. Tapi di sisi lain kita akan punya suatu pilihan yang anonymous gitu loh, seperti Bitcoin, Ethereum dan lain-lain gitu loh. Jadi kita sebagai orang yang harus embrace lah teknologi itu datang gitu loh, karena ini sesuatu itu pasti datang ada suatu manfaatnya gitu. Nah kedepannya apa yang bisa kita lakukan gitu loh, kalau kita ngomong kayak Ibu TDA, Ibu Ketua gitu loh ya kan. Nah kita mau jadi pemain atau penonton gitu loh. Pertanyaannya itu gitu loh. Sama hal seperti kita ketika ngomong contoh kasus misalnya Gulf Island ketika masih laut gitu, siapa yang mau beli gitu loh. Pertanyaan kan kayak gitu. Siapa yang berani mengambil risiko untuk membeli sertifikat yang masih laut semua gitu loh, belum ditimbun. Tapi ketika sekarang sudah jadi Big Island gitu loh, ya kan, harganya udah selangit gitu loh. Ya siapa yang invest awal, ya dialah yang menang gitu. Ya kalau kita nggak mempelajari dari awal gitu ya, kita akan telat untuk belajar berinvestasi dan belajar mengikuti teknologi baru ini. Itu sih pendapat saya. Thank you Mas Chandra. Sebelum lanjut, nanti kita batasin ya sampai 10/4. Karena udah banyak yang tangtung-tangtung. Banyak yang ini. Nanti kita mungkin bisa bikin sesi berikutnya yang lebih lebih fokus ke satu materi yang mungkin jadi lebih fokus. Ya, tapi sekarang ya lanjut aja dulu sampai jam 10/4, silakan. Kalau Pak Jimmy ini dia spesial di minting Pak, jadi dia lebih ngerti back-nya itu seperti apa, ada minting, ada gas fee itu karena apa, jadi kayak note-note itu, dan bahwa kita tidak bisa lagi dimanipulasi di desentralisasinya kayak gimana, karena tersimpan di berbagai macam komputer. Kalau sekarang kan centralized kan, BPN, centralized dia. Kalau sekarang decentralized, jadi kita mau nipu bagaimanapun tidak bisa. Nah kalau saya kan lebih praktis, lebih ke arah praktisnya loh, begini-begini. Nah untuk yang memang menjelaskan di belakang itu semua, mungkin kita nanti bisa untuk khusus Pak Jimmy ya, di next, kalau memang menarik gitu loh. Dan orang pasti tertarik gitu. Mencatat transaksi ya, general ledger-nya ya. Pak Jimmy luar biasa. Kalau dari saya udah sih Pak, demikian. Terima kasih. Ya, mungkin saya nambahin tadi Pak Jimmy dikit ya kaitannya dengan blockchain. Jadi kalau analogi yang saya tangkap ya, itu blockchain itu udah seperti katakanlah punya ribuan catatan tersebar di mana-mana yang kita mungkin nggak tahu ada di mana aja. Ketika di satu catatan tertulis A, maka di semua catatan akan berubah jadi A. Jadi nggak ada tiba-tiba ketika catatan di satu tempat, katakanlah di Jakarta A, di Surabaya gitu bilang, oh ini di sini B, itu nggak mungkin terjadi. Jadi itulah tadi kenapa dibilang secure dan juga kaitannya misalnya dengan pemilu gitu.
ya nggak bisa double karena apa? Ya, setiap catatan di satu titik A maka di semua tempat akan jadi A, satu titik B semua akan jadi B. Nggak bisa dirubah atau di sana klaim oh di sini C, padahal di tempat lain adalah tempat aslinya adalah A. Jadi kurang lebih blockchain yang atau itu analogi saya yang tadi nangkep seperti itu. Pemilu pura Pak, Mau tanya ada Pak Jimmy. Pak Jimmy, kalau blockchain itu, kalau pencatatan minting itu bisa terjadi error ya? Maksudnya begini, kayak waktu itu kan serba digital itu kan kita pernah dengar kasus ya, kayak waktu itu adalah Bank M lah gitu ya, tiba-tiba error sistem, nggak taunya saldonya hilang, wah pindah kemana gitu. Nah, ini kalau menurut Pak Jimmy, teknologi yang saat ini sedang tren ini bakalan bisa terjadi seperti itu ya, tiba-tiba sertifikatnya hilang, waduh, pindah tangan, gimana tuh kejahatannya? Ya kejahatan sekarang itu udah pintar gitu loh. Dia nggak bisa nyerang blockchain, tapi dia bisa nyerang handphone Bapak, dia bisa nyerang sosial media Bapak. Di situ dia akan cari passwordnya Bapak, gitu loh. Blockchainnya mah nggak bisa diserang, tapi handphone Bapak sekarang, gitu loh, bisa dihack, gitu loh. Jadi pusatnya nggak bisa dihack ya? Pusatnya nggak bisa ya? Pusatnya itu kalau teman-teman ini kan seumuran sama saya, semua pada nonton Terminator kan? Ya. Terminator itu udah berkali-kali diserang servernya kagak mati-mati musuhnya. Karena dia itu decentralized main server gitu loh. Jadi ketika server di sana diserang, backupnya masih ada di sini dimatiin, di sana juga masih ada gitu. Dan backupnya itu ada di semua node yang menjadi validatornya. Dan validator sendiri ratusan ribu gitu. Jadi siapa yang bisa serang. Itulah yang mengapa Bitcoin selama 10 tahun ini dites dan harganya itu dinilai berdasarkan kesiapan dia gitu loh. Sebagai suatu digital asset yang tidak bisa ditembus gitu loh. Kalau bisa ditembus, asetnya nggak mungkin satu Bitcoin itu udah senilai 500 juta gitu. Berarti banyak yang nyatet ya Pak Jimmy ya. Jadinya kalau satu terserang masih banyak ribuan orang yang mencatat yang bisa ngasih data ya. Benar. Gitu ya. Iya. Keren ya. Memang arahnya ke sana memang. Ya. Keren. Cuman catatannya itu aja kalau teman-teman tadi kan saya juga belajar tentang NFT gitu loh. Kalau selama NFT itu tidak berdiri di atas blockchain, hati-hati terhadap NFT itu aja. Berarti NFT itu bukan suatu NFT gitu, karena NFT adalah sesuatu sertifikat yang berdiri di atas suatu blockchain. Dan perlu dilihat developernya siapa, Pak. Benar sekali itu juga. Kalau saya melihat NFT saat ini sebagai karya seni aja, di mana karya seni di dunia nyata itu pasti nilainya kan gelap ya. Setiap kalau orang belum tentu orang itu suka dengan misalnya si A suka, belum tentu si B suka. Jadi sangat pribadi subjektif sekali ya. Jadi menurut saya kalau sekarang lebih baik kalau membeli NFT itu pakai uang adem sama ini ya, sama anggap aja itu seni ya. Ya enggak gelo kata Pak Leo, jangan ada penyesalan, nanti terjadi penyesalan berikutnya ya Pak Leo. Iya Pak, tenang aja Pak, jangan terlalu menyesal, karena di depan akan menyesal kemudian, akan menyesal terus Pak. Maksudnya gitu Pak. Menyesal telah beli, menyesal telah jual, menyesal nggak ngapa-ngapain. Jadi ya kalau NFT ini kita ada pro dan kontra di bidang ini. Yang satu sebagai seorang spekulan, yang satu sebagai seorang yang benar-benar memegang dia itu sebagai aset, sertifikat gitu loh. Sebenarnya sama kayak beli tanah gitu. Ada orang yang jual beli tanah itu spekulasi gitu, beli tanah gitu. Tapi ada juga yang megang sertifikat tanah itu sebagai aset gitu. Jadi terserah teman-teman gitu loh, mau megang NFT itu sebagai aset atau spekulan gitu loh. Kalau sebagai spekulan ya tadi ya yang do your own risk seperti yang kayak Pak Leo ngomong gitu. Tapi kalau saya pribadi adalah seorang yang lebih megang NFT ini ke depan sebagai suatu sertifikat gitu. Ya, tapi kalau untuk invest NFT kayaknya sedikit spekulasi ya. Kalau misalnya kayak kripto gitu kan, Bitcoin atau Ethereum yang di belakangnya kan
Itu kayak saham bener nggak? Kalau dilihat kan trading view-nya kan ada jelas tuh candlestick bla bla bla. Tapi kalau kayak itu kayak daripada Pak Leo bilang kayaknya NFT ini lebih ke arah siapa yang bikin hype gitu kan ya, baru dia bakal take off bener nggak NFT-nya? Iya. Oke, ini ada yang ingetin nih di grup. Di Tergantung chat. siapa yang goreng, Pak Randy. Kalau yang gorengnya public figure gitu, yang banyak followernya bakalan hype. Pak Leo Oke, ya. kapan bikin NFT? Kenapa? Pak Leo kapan bikin NFT? Saya mau beli juga nih. Nah, ini mau digoreng nih, mau digoreng sekarang nih. Ya, aminin aja dulu ya. Gitu ya. Pak Jimmy, ditunggu tanggal mainnya. Saya sama Pak Leo nanti akan launching bentar lagi. Sip. Nanti tolong catat ya anunya jadi blockchain-nya ya. Oke. Baik ya, kayaknya waktunya udah lewat, udah ada beberapa yang mengingatkan. Memang topik ini sangat menarik dan kayaknya bagus kalau kita buat lagi secara khusus. Tadi misalnya topiknya dengan investasi di kripto atau di NFT. Mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan ataupun entah gagasan atau mungkin ada yang merasa menjadi lebih jelas atau malah ada yang merasa belum puas, kita nanti bisa lanjut dan kita masih ada grupnya ya. Jadi mungkin bisa dilanjut di situ, masih ada di situ ada Koleo juga, ada Mas Chandra ya. Jadi nanti bisa pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut bisa didiskusikan di grup. Baik, mungkin foto dulu Pak, sorry saya Oke. Foto dulu Oke, Pak. Kalau kita PPP, buka ya sebelum ditutup kita buka kamera yuk biar kita bisa dokumentasikan. Ya, ini siapa tahu nanti bisa jadi NFT nih. Bisa nggak? Mungkin 5-10 tahun lagi. Bisa itu pangsa pasar TDA luas juga nih, Bang. Nah, itu. Sip. Mungkin goreng nih. 1, 2. Tangannya gimana Koleo? Tangannya. Nggak bisa, tangan saya dua-duanya di sini. 1, 2. Gini teman-teman, gini tangannya. Ya tuh ikutin Pak ini nih ya. TDA ya. 1, 2, 3. Ntar ya, masih ada lagi. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya teman-teman. Pak Ahmad lanjut Pak. baik, terima kasih. Sekali lagi mungkin masih banyak kekurangan ataupun pertanyaan yang ada di benak teman-teman semua. Insya Allah nanti kita akan buat lagi karena melihat antusiasmenya sangat baik hari ini. Jadi sebelum berakhir, mari kita sama-sama berdoa agar apa yang kita diskusikan hari ini memberikan kebaikan bagi kita, keberkahan, dan semoga kita selalu diberi kemudahan, kesehatan, keselamatan dalam segala aktivitas kita. Semoga pandemi segera berlalu, supaya kita bisa beraktivitas normal seperti biasa. Baik, sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Leo, Mas Chandra, Pak Ahmad, Ini, Pak Randy, thank you Ya, semuanya. Dita. Dua-dua Terima kasih. thank you. semua. Salam sehat.